Bab 711, Orang Murahan Itu Munafik. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Sementara Lin Fan sedang bersenang-senang, mata pendeta Sakya terus-menerus ditusuk. Setiap kali pendeta Sakya menyaksikan, senjata besar dari gadis berwajah kekanak-kanakan itu bersentuhan dan memantul di kulit Lin Fan satu demi satu, matanya terasa seperti sakit. Mengapa biksu malang ini tidak ikut ambil bagian dalam urusan yang menakjubkan ini? Pendeta Sakya meratap dalam hatinya, merasa sangat sedih. Lin Fan, di sisi lain, merasa lembek di sekujur tubuhnya. Perasaan menakjubkan ini berputar-putar di hatinya. Namun, Lin Fan adalah pria yang bermoral. Bagaimana dia bisa tersihir oleh sesuatu seperti itu? Ledakan. Tiba-tiba, sebuah ledakan terdengar. Lin Fan mengangkat kepalanya dengan lembut. Sebuah gunung hitam berdiri jauh di kejauhan. Di gunung itu, senjata yang tak terhitung jumlahnya tertusuk di tanah sementara mayat yang tak terhitung jumlahnya tergeletak di sekitarnya. Ada sekelompok makhluk ras kuno yang sangat jahat yang tinggal di kaki gunung hitam ini. Ada juga beberapa makhluk hidup yang telah menyimpang ke jalan yang gelap. Kelompok mawar kita ditugaskan untuk menghancurkan gunung ini. Liu Qiangwei menghentikan gerakan tangannya dan menjelaskan. Petik 2. Oh, jadi begitulah. Lin Fan berkomentar acuh tak acuh saat dia berdiri. Awan hitam bergemuruh sementara seluruh tempat itu sunyi dan tampak menyeramkan. Itu mirip dengan neraka di bumi. Ada makhluk hidup yang menyerang. Saat Lin Fan dan yang lainnya muncul, mereka langsung terlihat oleh makhluk ras kuno. Semua orang dari kelompok mawar, dengarkan. 3 orang dalam satu kelompok. Tidak seorang pun dari kalian boleh berpisah satu sama lain. Wajah Liu Qiangwei sekarang serius. Masih ada beberapa kesulitan dalam misi ini. Kalau tidak, itu tidak akan menjadi misi tingkat atas bumi tanpa alasan. Ya, semua orang dari kelompok mawar merasakan semangat mereka meningkat. Masing-masing dari mereka adalah wanita berbakat dengan hak mereka sendiri. Melawan lawan yang akan mereka hadapi nanti, mereka tidak memiliki sedikit pun rasa takut di hati mereka. Simpan masalah. Lin Fan melambaikan tangannya sebelum melayang dengan lembut. Saat dia membuka telapak tangannya, sejumlah besar kekuatan meledak keluar. Sebuah telapak tangan raksasa turun dari langit dan dengan kekuatan yang dapat menggerakkan gunung dan lautan. Itu meraih gunung hitam ini. Angkat. Kekuatan Lin Fan seperti sungai deras yang melonjak dengan ganas. Dengan satu gerakannya, kekuatan yang terpancar keluar tidak terbatas. Boom! Tanah bergetar saat senjata di gunung hitam mulai jatuh berulang kali. Begitu saja, seluruh gunung hitam terangkat. Kuat sekali. Siapa yang tahu seberapa berat gunung hitam itu? Bahkan makhluk surgawi tingkat 8 yang kuat tidak akan mampu melakukan itu. Saat semua orang melihat pemandangan di depan mereka, mereka berseru kaget dan tidak percaya. Siapa yang berani bertindak begitu kurang ajar di sini? Tiba-tiba, geraman gila menggelegar di seluruh area. Cahaya hitam bersinar dan langsung muncul di depan wajah Lin Fan. Dentang, Lin Fan mengangkat 2 jari dan menangkap pedang panjang yang sedang ditebas di antaranya. Penguasa pedang iblis hitam. Saat semua orang dari kelompok mawar melihat ini, ekspresi mereka berubah. Mereka sekarang tahu apa yang dimaksud Fang Xuan sebelumnya. Tidak disangka bahwa penguasa pedang iblis hitam akan bersembunyi di gunung hitam ini. Saat memikirkan ini, jantung Liu Qiangwei berdebar kencang. Jika kelompok mawar berani datang ke sini sendirian, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Nama penguasa pedang iblis hitam telah dikenal sejak lama. Keterampilan pedangnya luar biasa kuat, dan memiliki kekuatan para hantu dan dewa. Pada saat yang sama, meskipun tingkat kultivasinya hanya makhluk surgawi tingkat 7, jika seseorang memperhitungkan keterampilan pedangnya yang tak tertandingi, bahkan 3 makhluk kuat tingkat 7 tidak akan mampu mengalahkannya sama sekali. Pedangmu agak terlalu lemah. Tubuh Lin Fan tidak bergeming saat dia mencubit dengan jari-jarinya sedikit. Seketika, pedang hitam itu retak saat roh senjata di dalamnya melolong keluar sebelum menghilang menjadi ketiadaan. Kau seseorang dari tanah terjaga. Wajah penguasa pedang iblis hitam tercengang. Memikirkan bahwa senjata dao kelas bawahnya akan hancur begitu saja. Liu Qiangwei, misimu adalah menghancurkan tempat ini. Lin Fan bertanya. Ya, bingung dengan semua yang ada di hadapannya, Liu Qiangwei menjawab. Bagus, kalau begitu anggap saja misinya selesai. Kekuatan Lin Fan sangat memuakkan.
Gunung hitam dan penguasa pedang iblis hitam di depan matanya seperti semut yang bisa diinjak-injak hanya dengan jentikan tangannya. Sialan, karena kalian berani datang ke sini, kalian harus mengorbankan nyawa kalian. Kehendak pedang iblis tak terbatas. Hancurkan langit dan bumi. Tiba-tiba, tubuh penguasa pedang iblis hitam bersinar saat kehendak pedang gelap tak terbatas melesat ke langit. Bumi bergetar saat kehendak pedang tak terbatas ini memenuhi seluruh dunia. Tiba-tiba, seekor monster yang memegang pedang panjang hitam muncul di antara dunia, dan dengan satu tebasan, mengiris dunia menjadi dua. Tidak bagus. Itu adalah kehendak pedang iblis tak terbatas dari penguasa pedang iblis hitam. Saat semua orang melihat pedang kehendak yang sangat besar ini, ekspresi mereka tidak bisa tidak menegang. Di sisi lain, saat dia menyaksikan pedang kehendak yang tak terbatas ini, Lin Fan hanya menyeringai dingin. Dalam sekejap mata, dia menyapu dengan jubahnya dan dengan satu telapak tangan, seolah-olah seluruh kehampaan ditekan ke bawah oleh suatu kekuatan besar dari atas. Bam, bam, gunung hitam itu mulai meledak, bersama dengan setiap makhluk hidup lainnya di atasnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Saat penguasa pedang iblis hitam menyaksikan pedang kehendak iblis tak terbatas miliknya sendiri hancur di bawah kekuatan-kekuatan lawan ini, dia berteriak kaget. Bam, darah dan daging menyembur ke dunia. Di bawah kekuatan yang menghancurkan ini, penguasa pedang iblis hitam dicincang menjadi potongan-potongan daging berdarah yang mengambang di kehampaan. Setiap daging mirip dengan pedang panjangnya sendiri yang terus-menerus berjuang. Terlalu lemah. Lin Fan menggelengkan kepalanya dan menyebabkan potongan-potongan daging itu pecah, dengan paksa mencuri semuanya dari mereka. Ding, selamat telah membunuh Dewa Pedang Iblis Hitam tingkat 7 surgawi. Ding, poin pengalaman plus. Ding, selamat telah membunuh Legatus ras kuno. Ding, selamat telah membunuh ras kuno. Dengan hancurnya Gunung Hitam, setiap makhluk hidup terakhir dan makhluk ras kuno yang tinggal di sana mati tanpa tahu bagaimana. Poin pengalaman yang tak henti-hentinya dituai oleh Lin Fan. Meskipun mereka bukan makhluk yang kuat, gelombang poin pengalaman masih cukup baik. Setelah memperoleh sejumlah energi, permukaan surga Lin Fan meluas dengan cepat. Dinding yang mengkristal bersinar dengan cahaya yang berkilauan seolah-olah setiap partikel kristal memiliki kesadarannya sendiri. Dermawan, mengapa Anda tidak bisa meninggalkan satu pun untuk biksu malang ini? Pendeta Sakya bertanya tanpa daya. Kadang-kadang, ada sisa-sisa yang bisa dikumpulkannya sementara di waktu lain, dia bahkan tidak bisa mendapatkan sedikit pun sampah. Orang-orang ini terlalu lemah, jadi, kita tidak akan membuang-buang waktu. Lin Fan melempar jubahnya dan kembali ke tempatnya. Ayo kembali, dia melambaikan tangannya sambil berkata. Semua orang dari Rose Party menatap Lin Fan dengan tatapan tertegun. Mereka tidak menyangka misi akan berakhir begitu saja. Di bawah satu telapak tangan, misi Earth-Tieret Upper Graded selesai begitu saja. Bukankah ini terlalu cepat? Semua orang dari 100 Battle Party sama-sama bingung. Meskipun mereka telah menyaksikan adegan Lin Fan menekan Sovereign King Thunder hanya dengan satu gerakan, pemandangan dia jatuh dari gunung hitam itu tetap sama spektakulernya. Saat ini, Raja berdaulat guntur di rantai seperti anjing dan diikat di sisi kursi sedan. Wajahnya marah, namun, tidak ada yang bisa dia lakukan sama sekali. Mereka pergi secepat mereka datang. Dalam satu tarikan napas, misi tingkat atas bumi selesai begitu saja. Bagi semua orang dari Partai Mawar, ini seperti mimpi yang tidak dapat mereka bayangkan. Ya, nyaman. Liu Qiangwei, gunakan sedikit lebih banyak kekuatan. Gadis Tong Han, berhentilah menggunakan senjata besarmu untuk menggosokkannya ke kakiku. Itu, siapa namamu? Gunakan lebih banyak kekuatan. Anggota tubuh yang mulia tidak selembut itu. Hais, sepertinya jika ada kesempatan, Yang Mulia harus mengajari kalian 108 gerakan pijat gaya dongguan. Pendeta Sakya menatap Lin Fan dan berkata dengan nada masam, orang murahan itu munafik. Biksu botak, apa yang kau katakan? Tidak ada, aku tidak mengatakan apa-apa sama sekali. Bab 712, tindakan ini harus dilakukan atau aku akan merasa buruk. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Guarded Ground, Fang Xuan memimpin semua orang dan muncul di alun-alun. Wajahnya dipenuhi dengan seringai tak berujung. Partai Xuan Kui telah berhasil menyelesaikan misi Heaven-Tieret Lower Graded. Sangat kuat, tidak kusangka Partai Xuan Kui akan sekuat ini.
Sepertinya mereka akan segera setara dengan partai Sealing Heavens. Itu tidak mungkin. Alasan mengapa partai Xuan Kui mampu menyelesaikan misi Heaven Tiaret Lower Graded ini adalah karena mereka telah menyewa beberapa makhluk kuat untuk itu. Sebagian besar poin kontribusi yang mereka peroleh mungkin harus dibagi di antara makhluk-makhluk kuat ini. Namun, ketenaran menyelesaikan misi Heaven Tiaret Lower Graded seharusnya cukup untuk menebusnya. Kurasa alasan mengapa kelompok Xuan Kui tergesa-gesa menyelesaikan misi tingkat rendah surga kali ini adalah untuk mencoba menarik lebih banyak anggota kelompok. Sepertinya kita punya kesempatan untuk mencoba peruntungan kita. Di dalam daerah terjaga, jika seseorang tidak memiliki status kelompok, akan sangat sulit untuk maju. Hanya ketika kamu bergabung dengan kelompok yang lebih kuat, kamu memiliki peluang lebih besar untuk meningkat. Fang Xuan tersenyum lebar sekarang. Setelah menyelesaikan misi tingkat rendah surga, reputasi kelompok telah meningkat cukup banyak. Sepertinya mereka mungkin dapat menarik beberapa makhluk kuat untuk datang kepada mereka kali ini. Apakah kelompok Mawar telah kembali? Fang Xuan menyapu pandangannya ke sekeliling. Namun, dia tidak berhasil melihat kelompok Mawar. Tidak, sejak kelompok Mawar pergi, mereka belum kembali. Bahkan satu-satunya yang selamat dari kelompok 100 pertempuran yang pergi bersama kedua pria itu juga belum kembali. Mereka hanya mencari kematian. Berani-beraninya mereka menentang turunnya Raja Petir Berdaulat. Aku khawatir mereka mungkin hanya menjadi santapan bagi ras kuno sekarang. Benar, namun, sungguh disayangkan bagi partai Mawar juga. Berani-beraninya mereka mencoba misi mereka tanpa menyewa makhluk yang kuat juga. Aku khawatir peluangnya akan berpihak pada mereka. Fang Xuan cukup yakin dengan hasil partai Mawar sekarang. Awalnya, misi tingkat atas bumi yang diterima partai Mawar tidaklah sesulit itu. Namun, penguasa pedang iblis hitam baru-baru ini tinggal di Gunung Hitam. Bisa dikatakan bahwa kesulitan sebenarnya dari misi ini seharusnya sekitar tingkatan-tingkat bawah surga. Sekarang, seluruh partai Mawar seharusnya sudah binasa di Gunung Hitam. Kata Fang Xuan. Apa, penguasa pedang iblis hitam, bukankah dia makhluk hidup jahat yang pernah memusnahkan seluruh kelompok naga yang bangkit hanya dengan satu tebasan? Jika penguasa pedang iblis hitam benar-benar berada di Gunung Hitam, kelompok Mawar pasti akan berada dalam posisi yang sangat buruk sekarang. Melihat ke arah masa, Fang Xuan menggelengkan kepalanya, jika saja kelompok Mawar memutuskan untuk bergabung dengan kelompok Xuan Kui, hal seperti itu tidak akan terjadi saat itu. Tapi sekali lagi, lupakan saja. Hari ini, kelompok Xuan Kui telah menyelesaikan misi tingkat rendah surga. Apakah ada makhluk kuat yang ingin menjadi bagian dari kelompok Xuan Kui? Siapapun yang berada di level surgawi ilahi 5 ke atas dipersilakan untuk bergabung dengan kami juga. Manfaatnya akan sangat luar biasa. Beberapa seniman bela diri pengembara di kerumunan mulai memikirkan hal itu setelah mendengar kata-kata ini. Bagaimanapun juga, penting untuk bergabung dengan kelompok yang kuat di dalam tanah terlindungi. Tidak hanya akan lebih aman jika ikut serta dalam misi, seseorang juga akan bisa memperoleh lebih banyak poin kontribusi dengan imbalan barang yang lebih baik. Di dalam Guarded Ground, sebuah kelompok identik dengan bertahan hidup. Jika sebuah kelompok ingin menjadi lebih kuat, mereka harus memiliki beberapa anggota kelompok yang lebih kuat. Jika ada anggota yang ingin menjadi lebih kuat, mereka harus mencari kelompok yang dapat diandalkan. Saya bersedia bergabung. Saya juga. Saya berada di tingkat kultivasi surgawi-surgawi tingkat 5. Saya bersedia bergabung dengan kelompok Xuan Kui. Saat Fang Xuan melihat semua yang ada di hadapannya, dia langsung gembira. Satu-satunya cara bagi kelompok untuk terus tumbuh lebih kuat adalah dengan terus membanjiri anggota baru. Di dalam Guarded Ground, kelompok Sealing Heavens adalah salah satu dari 10 kelompok teratas. Setiap anggota di sana adalah makhluk kuat yang dapat bertahan dan tidak boleh diremehkan. Bagus, bagus. Fang Xuan sedang dalam suasana hati yang gembira saat ini, dan meminta anggota kelompoknya untuk bertanggung jawab atas perekrutan. Boom! Tiba-tiba, sebuah ledakan terdengar. Mereka kembali. Rose Party dan 100 Battle Party kembali. Saat semua orang mendengar suara ini, wajah mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Hati Fang Xuan curiga atas berita ini. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Namun, ketika dia melihat sosok-sosok di kejauhan, wajahnya berubah. Rose Party, apakah kalian sudah menyelesaikan misi kalian? Beberapa orang yang lewat bertanya dengan rasa ingin tahu. 100 Battle Party,
Bukankah kalian bertemu dengan Raja Guntur yang berdaulat? Bagaimana kalian bisa kembali hidup-hidup? Pada saat ini, keributan terjadi di sekitar mereka. Beri jalan, beri jalan. Fang Xuan melepaskan diri dari kerumunan dan datang ke hadapan kelompok mawar. Ia bertanya dengan nada heran, bagaimana kalian bisa kembali dari Gunung Hitam? Fang Xuan tahu betul kemampuan kelompok mawar. Jika mereka bertemu dengan penguasa pedang iblis hitam, satu-satunya jalan yang menanti mereka adalah kematian. Mustahil mereka bisa kembali. Fang Xuan, kau tidak menduga ini, bukan? Sepertinya kau tahu bahwa penguasa pedang iblis hitam berada di Gunung Hitam selama ini, dan diam-diam berharap kelompok mawar kita dimusnahkan di sana. Liu Qiangwei berkomentar sambil menatap Fang Xuan. Kalian benar-benar kembali dari Gunung Hitam. Saat Fang Xuan mendengar kata-kata Liu Qiangwei, wajahnya berubah. Dengan Yang Mulia mengawasi mereka, apa gunanya tempat di Gunung Hitam ini? Lin Fan angkat bicara dengan acuh tak acuh. Kau, saat Fang Xuan mengarahkan pandangannya ke orang di hadapannya ini, ia dipenuhi rasa tidak percaya. Ia kemudian menatap kelompok 100 pertempuran. Kalian, bagaimana dengan mereka? Dengan kehadiran Yang Mulia, apa yang bisa dilakukan oleh seorang Raja Guntur berdaulat? Lin Fan melemparkan jubahnya dengan tatapan sombong. Kalimat tunggal dari Lin Fan ini membuat semua orang terpaku. Apa yang bisa dilakukan oleh Gunung Hitam itu? Apa yang bisa dilakukan oleh Raja Guntur berdaulat? Kata-kata yang sangat kejam. Tidak mungkin. Satu-satunya alasan mengapa kalian kembali dari Gunung Hitam pasti karena keberuntungan belaka, kelompok mawar. Namun, kelompok 100 pertempuran telah bertemu dengan Raja Guntur berdaulat. Bagaimana mungkin kalian bisa menyelamatkan mereka dari cengkeraman Raja Guntur berdaulat? Fang Xuan menolak untuk mempercayai semua yang ada di hadapannya. Seberapa kuat keberadaan Raja Guntur berdaulat? Bahkan kelompok surga penyegel tidak akan berani mengatakan bahwa mereka dapat membunuh Raja Guntur berdaulat. Sudah kuduga, kalian pasti berbohong. Seberapa kuatkah Raja Guntur berdaulat? Hanya kalian sendiri. Tidak mungkin. Fang Xuan mendengus tidak percaya. Menurutku, apakah kau sakit jiwa? Jadi, kau pikir kau satu-satunya yang bisa melakukan sesuatu dan kita semua tidak bisa. Lin Fan sangat tidak senang dengan Fang Xuan saat ini. Apakah bajingan ini terbelakang atau semacamnya? Apa yang kau katakan? Apakah kau mengatakan bahwa aku sakit jiwa? Wajah Fang Xuan berubah saat amarah melonjak ke dalam hatinya. Dia kemudian melihat ke sekeliling masa, apakah kalian percaya pada kata-katanya? Semua orang saling bertukar pandang dengan tidak yakin. Bagaimanapun, kekuatan Raja Guntur yang berdaulat sangat luar biasa. Dia bukanlah seseorang yang bisa dibunuh oleh orang biasa. Kurasa itu tidak mungkin. Benar sekali. Seperti apakah keberadaan Raja Guntur berdaulat itu? Bagaimana dia bisa dibunuh begitu saja? Aku tidak percaya. Apapun yang terjadi, aku tidak percaya. Melihat keraguan-raguan di kerumunan, Fang Xuan tersenyum. Dermawan, aku tidak tahan lagi. Kita harus berpura-pura. Kalau tidak, biksu malang ini akan merasa sangat buruk. Pendeta Sakya berkata, petik 2, ya, biksu botak. Aku juga punya niat yang sama. Pergi, bawa hewan peliharaan kita keluar. Baiklah, Pendeta Sakya menjawab dengan gembira. Dasar bajingan, berhenti menghalangi jalanku. Yang Mulia sedang dalam perjalanan untuk membuat pesta sekarang. Lin Fan melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh, tidak ingin mengatakan apapun lagi. Omong kosong, hanya orang seperti Fang Xuan mendengus dingin dengan ekspresi jijik. Beri jalan, beri jalan. Hewan peliharaan biksu malang ini akan segera keluar. Bukan tanggung jawabku jika ada yang digigit. Pendeta Sakya berteriak. Dia memegang tali di satu tangan. Di ujung tali yang lain ada makhluk ras kuno. Saat semua orang melihat ras kuno dipimpin oleh Pendeta Sakya, mereka membeku. Astaga, lihat itu. Apa itu? Ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Raja Berdaulat Guntur. Itu benar-benar Raja Berdaulat Guntur. Aku pernah melihat deskripsi misi dan juga fotonya sebelumnya. Itu pasti Raja Berdaulat Guntur. Tidak mungkin. Dia tidak hanya berhasil menyelamatkan kelompok 100 pertempuran dari tangan Raja Berdaulat Guntur, tetapi dia juga berhasil menekan Raja Berdaulat Guntur. Petik 2. Ini berita yang luar biasa. Tidak kusangka orang pertama yang menyelesaikan misi kelas menengah tingkat surga dari daerah terjaga adalah makhluk hidup tanpa kelompok sama sekali.
Bahkan 10 kelompok teratas dari daerah terjaga tidak berhasil menyelesaikan misi ini. Tidak kusangka mereka berdua akan menyelesaikannya. Adapun Fang Xuan, dia benar-benar tercengang saat ini. Karena tidak percaya, Fang Xuan, selalu ada seseorang yang lebih kuat di luar sana. Keberuntungan dan kemalangan saling terkait erat. Setelah merebut makhluk kuat dari Rose Party, aku yakin kau tidak mempertimbangkan bahwa itu akan membawa kita bertemu dengan makhluk yang lebih kuat, kan? Liu Qiangwei muncul di hadapan Fang Xuan dan berkata dengan nada meremehkan. Tanpa menoleh ke belakang, dia kemudian mengikuti jejak Lin Fan. Ragu 100 pertempuranku telah bertemu dengan Raja Guntur yang berdaulat. Namun, itu semua berkat anugerah Lin Fan yang maha kuasa sehingga kami dapat melarikan diri dengan selamat. Lai Baizhan menangkupkan tinjunya ke arah kerumunan sebelum bergegas ke arah Lin Fan. Ini, Fang Xuan merasa seolah-olah dia sedang kesulitan bernapas saat ini, kalau dipikir-pikir, dia merasa puas dengan menyelesaikan misi Heaven Tieret Lower Graded sebelumnya. Tapi sekarang, dia hanya ditampar wajahnya. Kalian dengar itu, orang itu belum membentuk kelompok. Kalau kita buru-buru ke sana sekarang dan dia mulai merekrut, kita mungkin akan ketahuan kalau kita beruntung. Ayo, cepat ikuti mereka atau semuanya akan terlambat. Bagaimana dengan kelompok Xuan Kui? Apa kita tidak bergabung dengan mereka lagi? Apa, bergabunglah. Ada banyak kelompok seperti kelompok Xuan Kui di sekitar Guarded Ground. Tapi, yang punya makhluk kuat yang bisa mengalahkan Raja Guntur berdaulat. Sekarang hanya ada satu. Petik 2, itu masuk akal. Ayo pergi. Tiba-tiba, alun-alun yang awalnya ramai itu kosong saat semua orang menuju ke sana untuk mengikuti Lin Fan. Yang tersisa di sana hanyalah anggota kelompok Xuan Kui, yang semuanya membeku karena terkejut saat ini. Fang Xuan benar-benar akan memuntahkan seteguk darah. Untuk menyelesaikan misi Heaven Tieret Lower Graded ini, dia telah menghabiskan cukup banyak poin kontribusi. Awalnya, dia berpikir untuk menggunakan ini untuk merekrut lebih banyak anggota. Tapi, melihat keadaan sekarang, sepertinya tidak ada seorang pun yang tersisa. Bab 713 Pembentukan Tentara Revolusioner. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Pada saat ini, Lin Fan menjadi pusat perhatian di mata semua orang. Lin Fan, kau akan mendapatkan kematian yang mengerikan. Kematian yang mengerikan. Raja Berdaulat Guntur berteriak. Raja Berdaulat Guntur benar-benar marah sekarang. Tidak disangka bahwa dia akan ditundukkan oleh makhluk hidup. Tidak hanya itu, dia bahkan dilucuti kekuatannya sepenuhnya dan diturunkan pangkatnya menjadi sampah. Biksu botak, beri dia 2 tamparan keras dan suruh dia diam. Lin Fan membusungkan dadanya tinggi-tinggi dengan aura yang luar biasa. Siapapun yang melihatnya bahkan akan merasakan beberapa kupu-kupu di perut mereka. Piak. Sekarang karena tidak ada lagi kekuatannya, Raja Berdaulat Guntur bahkan tidak dapat menahan 2 tamparan keras ini karena pipinya langsung membengkak. Tidak disangka bahwa Raja Berdaulat Guntur akan ditundukkan oleh orang itu. Betapa tidak masuk akalnya itu. Benar sekali, ini mengerikan. Berita besar, Raja Guntur Berdaulat telah ditundukkan. Pria dari ras Buddha itu cukup mendominasi, bukan? Itu Raja Guntur Berdaulat di sana. Hanya melihat ini saja membuatku merinding. Semua orang menatap pemandangan itu dengan saksama. Mereka terlalu terkejut dengan semua yang ada di hadapan mereka saat ini. Di mata mereka, semuanya tampak begitu surrealis sehingga sama sekali tidak tampak seperti kenyataan. Dengan sangat cepat, Lin Fan datang ke tempat yang pernah dikunjunginya sebelumnya. Gadis kecil, kakak di sini telah kembali. Ada 10.000 poin kontribusi di sini. Aku bisa membuat kelompok sekarang, kan? Lin Fan terkekeh. Tentu, tidak kusangka kau bisa mendapatkan 10.000 poin kontribusi secepat ini, kakak. Kuat sekali, gadis manis. Itu menjawab, itu pasti. Lin Fan menyeringai. Pada saat ini, Lin Fan telah lama dikelilingi oleh sekelompok orang. Mereka semua menatapnya dengan tatapan berbinar. Mereka semua ingin menjadi bagian dari kelompok Lin Fan. Pembentukan partai disetujui. Tolong beri nama partaimu. Cewek imut itu tersenyum. Nama, Lin Fan merenung sejenak. Nama ini pasti tirani. Partai Lin Fan, Partai Raja, Partai Manusia. Satu persatu, nama-nama ini terlintas di benak Lin Fan. Namun, tidak satu pun dari mereka yang tampak begitu mendominasi pada akhirnya. Cewek,
Apakah aku benar-benar harus memasukkan kata partai di dalamnya? Tidak, baiklah kalau begitu. Sebut saja tentara revolusioner. Lin Fan sampai pada suatu kesimpulan saat ia memutuskan nama yang bermakna ini. Tentara revolusioner. Begitu orang banyak mendengar nama ini, mereka tidak dapat menahan diri untuk bertanya-tanya apa arti di baliknya. Awalnya, mereka mengira bahwa untuk seseorang yang sekuat itu, nama kelompoknya seharusnya sesuatu yang sangat mendominasi seperti membunuh surga, persetan dengan surga, memecah surga, mencolek surga, dan sebagainya. Nama pasukan revolusioner sama sekali tidak terlintas di benak mereka. Baiklah, mengenai gambar lambang kelompokmu, tolong gambarkan dengan sihir. Kata cewek imut itu. Tidak masalah. Lin Fan sama sekali tidak perlu ragu. Sesuatu yang sepenting lambang kelompok secara alami haruslah sedominan mungkin. Dan, apa hal yang paling mendominasi di dunia ini? Tentu saja, itu tidak lain adalah Lin Fan sendiri. Dengan sangat cepat, Lin Fan membangun citra dirinya sendiri. Mendominasi. Keren. Ini lambang terkeren yang pernah kulihat saat memasuki Guarded Ground. Benar sekali, kalau saja aku bisa memiliki lambang seperti itu, aku akan mati tanpa penyesalan. Pada saat ini, semua orang mulai menjilat dengan sungguh-sungguh. Setelah mendengar pujian ini, Lin Fan menganggukkan kepalanya dengan puas. Sepertinya ada cukup banyak orang yang bersikap bijaksana di sini. Setelah membuat kelompok ini, 10.000 poin kontribusi tidak lagi menjadi miliknya. Namun, semua ini tidak penting bagi Lin Fan. Ini adalah tempat untuk membuat kelompok. Sedangkan untuk misi Heaven Tiaret Middle Graded dari Sovereign King Thunder, penyerahan misi itu ada di tempat lain. Ding, selamat atas pembentukan kelompok pertamamu. Ding, nama kelompok, pasukan revolusioner. Ding, mengaktifkan buff kelompok. Buff, halo pemimpin kelompok. Halo persatuan. Pada saat ini, Lin Fan terkejut. Dia tidak menyangka pemberitahuan akan berdering dari sistem setelah pembentukan kelompok. Lumayan. Tidak kusangka sesuatu seperti ini akan mendapatkan pengakuan dari sistem. Setelah selesai membentuk kelompok, Lin Fan meninggalkan area itu di bawah pengawalan massa. Dermawan, apakah Anda sudah selesai membuat kelompok? Pendeta Sakya, yang menarik Raja Guntur berdaulat, bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya, sudah selesai. Lin Fan tersenyum. Biksu botak, apakah Anda akan bergabung atau tidak? Lin Fan bertanya. Dermawan, apakah Anda perlu mengatakan lebih banyak? Tentu saja, saya akan bergabung. Pendeta Sakya menjawab dengan tergesa-gesa. Ding, selamat atas penambahan anggota baru ke kelompok Anda. Wakil pemimpin kelompok, Pendeta Sakya. Keadaan kultivasi, tingkat surgawi-surgawi 7. Loyalitas, 100 nilai penuh. Lin Fan tertegun sejenak. Tak disangka sistem akan menambahkan fungsi baru ini. Betapa hebatnya ini. Tak disangka akan ada kolom untuk kesetiaan. Tapi, ini juga bagus. Ini akan menyelamatkannya dari masalah di masa depan. Pada saat ini, Lin Fan mengalihkan pandangannya ke arah kerumunan dan menarik napas dalam-dalam sebelum berteriak. Hari ini, Partai Tentara Revolusi resmi dibentuk. Piak-piak, piak. Tiba-tiba, tepuk tangan meriah menghujani kerumunan. Banyak orang berdesakan di sekitar, mencoba masuk ke dalam tentara revolusi ini. Mereka semua menunjukkan ekspresi haus saat menatap Lin Fan, yang saat ini berdiri di tempat yang tinggi. Bolehkah saya bertanya kapan tentara revolusi akan merekrut? Bolehkah saya bertanya apakah ada persyaratan untuk perekrutan tentara revolusi? Tiba-tiba, serangkaian pertanyaan diteriakkan dari kerumunan. Ini adalah kekhawatiran mereka yang mendesak. Lin Fan menatap kerumunan orang yang padat dan tersenyum. Dia kemudian merentangkan kedua tangannya. Tentara revolusioner milik yang mulia tidak akan pernah menghakimi berdasarkan tingkat kultivasi atau penampilan seseorang. Kami tidak membeda-bedakan antara pria, wanita, tua, atau muda. Karena itu, rekrutmen untuk tentara revolusioner sekarang dibuka. Siapapun yang ingin bergabung dengan kami dapat mendaftar sekarang. Ahahahahahahaha. Saya ingin bergabung. Saya ingin bergabung dengan tentara revolusioner. Saya juga. Pada saat ini, kerumunan menjadi liar. Mereka tidak menyangka tidak ada persyaratan untuk bergabung dengan tentara revolusioner. Bagi kerumunan, ini terlalu tak terbayangkan. Tidak terburu-buru, pelan-pelan, Lin Fan melambaikan tangannya saat tekanan luar biasa menyapu, menyebabkan semua orang menjadi tenang. Ding, anggota baru direkrut.
Ding, anggota baru direkrut. Kerumunan bersorak saat sekelompok besar makhluk hidup bergabung dengan tentara revolusioner milik Lin Fan. Semua makhluk hidup ini tidak memiliki kelompok, dan dipandang rendah oleh kelompok lain. Tak lama kemudian, Lin Fan menyadari bahwa ia telah merekrut 100 anggota. Akan tetapi, semua tingkat kultivasi makhluk hidup ini berkisar di sekitar level surgawi ilahi 4 dan 5. Pada saat yang sama, loyalitas mereka tidak terlalu tinggi, dan rata-rata hanya sekitar 50. Apakah ada orang lain yang ingin bergabung dengan kelompok? Lin Fan melihat pemandangan saat ini. Tidak ada yang berbicara, sepertinya yang lain yang belum bergabung hanya menunggu saat ini. Bagaimanapun, kelompok Lin Fan baru saja terbentuk. Meskipun benar bahwa Lin Fan telah menekan Raja Guntur yang berdaulat, mereka tetap merasa bahwa tidak banyak pengaruh dari pasukan revolusioner ini. Adapun beberapa orang lainnya dari pihak lain, saat ini mereka hanya mengamati saja. Baiklah, karena tidak ada orang lain yang ingin bergabung, maka izinkan saya mengucapkan beberapa patah kata sebagai pemimpin kelompok. Saya akan memberikan lambang kelompok sekaligus nanti. Lin Fan berteriak. Semua anggota yang baru saja bergabung dengan pasukan revolusioner mengangkat kepala dan menatap Lin Fan. Meskipun hati mereka cukup gembira saat ini, hal utama yang mereka nantikan adalah mendapatkan dukungan yang kuat. Terhadap Lin Fan, mereka belum merasakan banyak kekaguman dan cinta. Semuanya, tenanglah. Yang mulia di sini adalah Lin Fan dari ras manusia. Sejak saya naik ke dunia Sein kuno, saya bertempur melintasi daratan dan membunuh banyak makhluk ras kuno. Saat saya memasuki Guarded Ground dan menemukan banyak dari kalian tinggal di sini, saya mendengar suara kecil berbicara kepada saya di dalam hati saya. Suara itu memberitahu saya bahwa saya harus membentuk kelompok untuk menyatukan semua orang dan menempa masa depan. Sekarang, saya ingin mengajukan pertanyaan kepada semua orang di luar sana. Apakah kalian tahu mengapa pemimpin kelompok di sini memilih untuk menamakan kelompok itu sebagai pasukan revolusioner? Semua orang saling bertukar pandang. Mereka benar-benar tidak tahu. Setelah itu, mereka menggelengkan kepala bersama-sama. Lin Fan menatap kerumunan, ini agar kita semua bisa berdiri bersama. Dengan keberanian di hati kita akan menegakkan keadilan secara keseluruhan, dan menggulingkan ras kuno yang kejam dan tidak manusiawi itu. Sudah waktunya untuk menciptakan revolusi melawan cara-cara tirani ras kuno. Apakah kalian tahu berapa banyak makhluk dari ribuan ras yang sedang disiksa dengan kejam saat ini di bawah rezim represif ras kuno? Yang bisa mereka lakukan hanyalah menunggu cahaya harapan muncul pada mereka. Teman-teman, pikirkan, bagaimana jika suatu hari, istri dan anak perempuan kalian ditangkap oleh makhluk ras kuno saat berjalan melalui dunia suci kuno? Setelah itu, mereka akan diperkosa, dirusak, dinodai, dan dipermainkan. Bisakah kalian menanggungnya? Beritahu pemimpin kelompok kalian di sini. Bisakah kalian bertahan? Lin Fan berteriak. Tidak, pikirkanlah. Kau sedang duduk bersama orang-orang yang kau cintai di bawah bulan, membicarakan tentang urusan hati saat ini. Tepat saat emosimu mulai menyentuh dasar, makhluk-makhluk ras kuno melompat entah dari mana untuk merenggut kekasihmu, istri-istrimu. Dengan itu, mereka menghancurkan kehidupanmu yang sempurna itu. Bisakah kau menahan itu? Tidak. Pada saat ini, makhluk-makhluk hidup yang telah bergabung dengan pasukan revolusioner secara bertahap merasakan rasa tidak senang atas kata-kata yang baru saja diucapkan Lin Fan. Mereka kemudian mulai menggeram. Kami ingin revolusi. Kami ingin kebebasan. Kami ingin cinta. Kami ingin melindungi istri-istri kami. Kami ingin mempertahankan dan menegangkan martabat-martabat kami. Lin Fan mengangkat lengannya dan memimpin nyanyian. Pada saat ini, perasaan di lubuk hati mereka sedang dibangkitkan oleh Lin Fan, saat makhluk hidup mulai berteriak juga. Para cewek di sana, angkat tangan dan bersoraklah. Kami ingin merebut kembali orang-orang kami. Lin Fan mengarahkan jarinya ke sekelompok cewek di kejauhan. Para cewek itu tiba-tiba merasakan hati mereka bergejolak karena emosi. Kami ingin merebut kembali orang-orang kami. Benar sekali, semuanya, ingat ini sekarang. Tentara revolusioner kami diciptakan untuk cinta dan kebebasan. Kami berjuang demi harga diri kami. Lin Fan bersorak. Tiba-tiba, loyalitas semua orang dari tentara revolusioner meningkat. Ikuti pemimpin partai Anda menuju kehidupan yang cerah dan indah. Teriak Lin Fan. Ikuti pemimpin partai kami. Pemimpin partai kami akan membawa kami menuju masa depan yang cerah.
Kami ingin bergabung dengan tentara revolusioner dan berjalan menuju masa depan yang cerah juga. Pada saat ini, beberapa pengamat di sekitar yang tidak memiliki partai juga terpengaruh oleh pidato emosional Lin Fan itu, karena mereka berteriak-teriak untuk bergabung dengan tentara revolusioner. Baiklah, jangan terburu-buru. Satu persatu, mantra tentara revolusioner kita adalah ini, saling mencintai dan peduli. Jangan menyerah. Bergabunglah dengan tentara revolusioner. Kita adalah keluarga besar di sini. Kita akan menikmati berkat dan menanggung kemalangan bersama. Demi kebebasan, untuk berjuang demi martabat kita. Teriak Lin Fan, hidup pemimpin partai kita. Kami ingin bergabung dengan tentara revolusioner. Dengan lidahnya yang tajam ini, Lin Fan menggunakan keterampilannya yang luar biasa dalam membual dengan keras untuk mencuci otak massa. Hasilnya juga benar-benar fantastis. Bagus, sekarang tentara revolusioner kita telah terbentuk, kita akan melakukan latihan inisiasi. Semuanya, lihatlah orang ini di hadapan kalian. Ini adalah Raja Guntur berdaulat dari ras kuno. Namun, dia telah ditundukkan oleh pemimpin partai Anda dan kondisi kultivasinya sekarang benar-benar hancur. Siapapun yang ingin bergabung dengan tentara revolusioner, datanglah kepadanya dan tendang dia dengan keras di antara selangkangannya. Sudah waktunya untuk memberitahu dia bahwa anak-anak perempuan kita tidak boleh dipermainkan oleh orang seperti dia. Lin Fan bangkit dengan nada tinggi. Semua orang yang hadir tahu bahwa makhluk ras kuno benar-benar ganas dan kejam. Apalagi jika yang mereka tangkap adalah wanita. Pada dasarnya, mereka hanya akan diperkosa dan dipermainkan. Setelah itu, mereka akan dimakan. Ini adalah rasa sakit yang mendalam di hati makhluk dari ribuan ras. Mungkin untuk pemimpin kelompok kita adalah yang terbaik. Gadis-gadis kita tidak boleh dipermainkan. Semua orang berteriak. Melihat suasana tegang saat ini, Lin Fan merasa gembira. Dia kemudian berteriak mengucapkan kalimat terakhirnya. Tendang keledainya sampai meledak. Bab 714, Aku ingin hak istimewa sebagai tahanan perang. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Suasana menjadi bersemangat dengan momentum yang menggebu-gebu. Serangkaian sorak-sorai menyegarkan seluruh guardet ground. Beberapa makhluk hidup yang mendengar raungan keras itu tidak tahu apa yang sedang terjadi. Memang, jarang terjadi hal seperti itu di dalam guardet ground. Tendang dia hingga keledainya pecah. Wajah semua orang menegang saat mereka melihat ke arah Sovereign King Thunder yang lumpuh. Tatapan itu begitu intens hingga memuncak menjadi seberkas cahaya fokus. Saat Sovereign King Thunder merasakan seberkas cahaya fokus ini, hatinya tak kuasa menahan diri untuk tidak menggigil sedetik pun. Bagi Sovereign King Thunder yang telah meneror makhluk hidup sepanjang hidupnya, ini adalah perasaan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Jika kalian ingin bergabung dengan pasukan revolusionerku, kalian harus punya keberanian. Orang di hadapan kalian ini adalah Raja Guntur berdaulat. Meskipun kekuatan kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengannya, tidak akan ada orang pengecut di pasukan revolusionerku. Bahkan jika kalian tertangkap oleh makhluk ras kuno di masa depan karena suatu insiden yang tidak menguntungkan, kalian dapat menyatakan dengan bangga bahwa kalian pernah menendang buah sakar Raja Guntur berdaulat mereka. Lengan Lin Fan terbuka lebar saat dia bersorak. Lin Fan sangat puas dengan semua yang terjadi saat ini. Ini adalah jenis kegembiraan dan suasana yang dia dambakan. Tatapan mata Raja Guntur berdaulat sangat menakutkan. Apakah kita benar-benar akan menendang buah sakar Raja Guntur berdaulat? Apa yang kalian takutkan? Memangnya kenapa kalau dia adalah Raja Guntur berdaulat yang agung? Saat ini, kita adalah anggota pasukan revolusioner. Pasukan revolusioner kita menekankan pada jalan mencari kebebasan. Mencari kesempurnaan. Memangnya kenapa kalau itu adalah Raja Guntur berdaulat? Aku akan menjadi yang pertama menendang. Benar sekali, pasukan revolusioner kita adalah yang terkuat. Kita memikul beban untuk menggulingkan ras kuno. Aku adalah Raja Guntur yang berdaulat dari ras kuno. Berani sekali kalian semut memperlakukanku seperti ini. Raja Guntur yang berdaulat berteriak. Dia tidak percaya bahwa semut-semut ini berani menarik kumis harimau. Pada saat ini, semua orang di sekitar yang melihat pertunjukan ganas oleh Raja Guntur yang berdaulat ini tidak dapat menahan diri untuk tidak sedikit menegang. Mereka sedikit terkejut karenanya. Raja Guntur yang berdaulat, sekarang setelah kau ditundukkan oleh pasukan revolusioner kita yang hebat, beraninya kau terus bertindak begitu kurang ajar.
Zhao Xiaomou, akan menjadi orang pertama yang menendang buah zakarmu. Di antara kerumunan, seorang pria sendirian berdiri. Kondisi kultivasi pria ini adalah tingkat surgawi-surgawi 4 saat ia menatap Lin Fan dengan sepasang mata menyala yang dipenuhi rasa hormat. Ia adalah orang pertama yang bergabung dengan pasukan revolusioner. Baginya, pasukan ini adalah partai keadilan yang menanggung beban berat. Ini terutama terjadi setelah tindakan menyegarkan yang dilakukan oleh Lin Fan sebelumnya. Tindakan itu membuat Zhao Xiaomou merasa seolah-olah ia sendiri adalah bagian dari meringankan beban itu. Namamu Zhao Xiaomou. Saat Lin Fan melihat seseorang memimpin serangan, ia sangat gembira saat bertanya. Pemimpin partai, namaku Zhao Xiaomou, ya. Zhao Xiaomou berdiri dengan penuh perhatian di hadapan Lin Fan. Bagus, kau akan menjadi orang pertama yang pergi. Tunjukkan kepada sesama anggota partaimu contoh yang baik untuk diikuti. Lin Fan melanjutkan, ya. Zhao Xiaomou menarik napas dalam-dalam dan datang di hadapan Raja Guntur Berdaulat. Matanya menatap tajam ke arah Raja Berdaulat Guntur saat dia mengumpulkan keberaniannya sebelum dia berteriak, Raja Berdaulat Guntur. Aku, Zhao Xiaomou, tidak takut padamu. Berani kamu. Raja Berdaulat Guntur berteriak. Jika dia masih memiliki kekuatannya, dia pasti akan mencabik-cabik makhluk hidup di hadapannya ini menjadi serpihan. Kenapa tidak? Aku akan menendang. Zhao Xiaomou sama sekali tidak ragu. Mengangkat kakinya, dia menendang area selangkangan Raja Berdaulat Guntur. Dia benar-benar ingin menendang. Bukankah Zhao Xiaomou ini terlalu berani? Itu Raja Berdaulat Guntur. Apakah dia tidak takut Raja Berdaulat Guntur akan membalas? Bam! Suara yang menghancurkan terdengar di seluruh dunia. ARG Ratapan tragis dari kesedihan yang tak tertandingi terdengar. Sementara Zhao Xiaomou belum mempelajari jurus penghancur asal mula sejati dan karena itu tidak memiliki efek luar biasa tersebut, pada saat ini, Raja Berdaulat Guntur telah kehilangan kekuatannya sepenuhnya. Sementara ketangguhan kondisi tubuh fisiknya masih ada, ia ditekan dengan keras oleh Lin Fan. Oleh karena itu, Raja Berdaulat Guntur saat ini hanyalah seekor ayam yang lemah. Haha, Zhao Xiaomou dapat merasakan kakinya menyentuh tempat yang misterius dan menakjubkan. Ini terutama terjadi ketika ia mendengar ratapan tragis yang datang dari Raja Berdaulat Guntur. Hatinya membengkak karena bangga. Sambil mencengkeram tinjunya, Zhao Xiaomou merasa seolah-olah seluruh dunia berada di bawahnya pada saat ini. Aku baru saja menendang buah zakar Raja Berdaulat Guntur. Zhao Xiaomou tidak takut pada apapun. Zhao Xiaomou berteriak kegirangan. Berani sekali. Dari mana asal Zhao Xiaomou ini? Baru sadar dia berani jadi orang pertama yang menendang buah zakar Raja Guntur. Pada saat ini, semua orang dipenuhi rasa hormat terhadap Zhao Xiaomou, saat gelombang tepuk tangan bergema. Bahkan, ada beberapa makhluk hidup wanita yang mendapati diri mereka sedikit terpikat pada pria ini. Pada saat ini, Zhao Xiaomou merasa ingin menangis. Kehidupannya di dalam guarded ground tidak begitu baik. Dia hanya tiba di tempat ini secara kebetulan belaka. Namun, karena tingkat kultivasinya yang rendah, dia tidak dianggap oleh siapapun di dunia ini. Bahkan, dia tidak dapat menemukan pasangan. Tetapi pada saat ini, dia dapat merasakan dirinya dikagumi oleh banyak orang dengan tatapan penuh hormat. Bahkan ada beberapa cewek imut yang memperhatikannya dengan mata berbinar. Zhao Xiaomou tampaknya baru saja menemukan cara untuk hidup di sini. Dia mengarahkan pandangannya dan melihat sosok bangsawan yang berdiri di tanah yang tinggi itu. Inilah pria yang telah memungkinkannya untuk mendapatkan kembali perasaan dan sensasi yang pernah dimilikinya. Kekaguman dan penghormatan yang dipendam Zhao Xiaomou terhadap Lin Fan menembus langit, dan saat ini ia sepenuhnya berubah menjadi penggemar yang otaknya mati. Saya, Zhao Xiaomou, telah bergabung dengan tentara revolusioner secara sukarela, dan saya bersumpah untuk menjunjung tinggi kehormatan dan martabat tentara. Untuk mencintai, melindungi tentara revolusioner, saya akan meningkatkan kondisi kultivasi saya tanpa lelah sehingga saya bisa menjadi seseorang yang mampu berdiri sendiri. Semuanya, jangan takut. Raja Guntur Berdaulat ini hanyalah macan kertas. Kita semua harus menghajar macan kertas itu untuk mendapatkan kembali kebebasan kita. Zhao Xiaomou bangkit dan menjadi orang pertama yang datang ke hadapan Lin Fan. Pemimpin partai, Zhao Xiaomou,
anggota tentara revolusioner, melapor. Bagus, lumayan. Lin Fan menganggukkan kepalanya tanda setuju. Sambil memegang sebuah lambang, ia menyerahkannya kepada Zhao Xiaomao secara pribadi. Saat Zhao Xiaomao menerima lambang itu, ia merasa seolah-olah statusnya dalam kehidupan baru saja dinaikkan. Melihat punggung Zhao Xiaomao saat dia pergi, Lin Fan menoleh ke pendeta Sakya dan berbisik, anak ini baik. Kita bisa memberinya sedikit perhatian. Pendeta Sakya menganggukkan kepalanya tanda setuju sambil menyeringai. Dengan Zhao Xiaomao yang memimpin, yang lain tidak lagi takut. Melihat pemimpin kelompok mereka membagikan lambang secara langsung membuat mereka meledak dengan bangga. Jangan repot-repot denganku, aku akan menjadi yang kedua. Aku yang kedua, baiklah, kalau begitu aku yang ketiga. Aku harus menghancurkan Raja Guntur yang berdaulat. Gila, orang-orang ini semua sudah gila. Beberapa pengamat yang merupakan anggota kelompok lain semuanya terguncang oleh pemandangan ini sekarang. Mereka sama sekali tidak percaya dengan ketidakpercayaan ini. Bahkan Lin Fan sendiri merasa hal itu agak terlalu luar biasa. Bukankah orang-orang yang baru saja bergabung dengan tentara revolusioner ini memperoleh kesadaran diri mereka terlalu cepat? Mungkinkah ini merupakan dorongan yang diberikan oleh sistem? Setelah bergabung dengan tentara revolusioner dan kesetiaan mereka meningkat, apakah mereka akan memegang kendali tentara revolusioner sepenuhnya? Melihat makhluk hidup yang hiruk-pikuk ini, wajah Raja Berdaulat Guntur menjadi pucat pasi. Kaki demi kaki melesat ke arah selangkangan Raja Berdaulat Guntur seolah-olah mereka bebas. Serangkaian rasa sakit menyebar ke seluruh tubuh Raja Berdaulat Guntur, menyebabkannya begitu tersiksa hingga ia akan pingsan. Kalian binatang, aku pasti harus membunuh kalian semua. Mata Raja Berdaulat Guntur memerah saat ia berteriak. Raja Berdaulat Guntur, beraninya kau mengucapkan kata-kata besar seperti itu terhadap keadilan mutlak tentara revolusioner. Semuanya, tendang dia sampai mati. Para anggota tentara revolusioner berteriak saat ronde tendangan bola lainnya terjadi. Melihat semua yang ada di hadapan mereka, Lin Fan dan Pendeta Sakya tidak dapat menahan diri untuk tidak mengedipkan mata. Dermawan, ini terlalu kejam, bukan? Bahkan hanya dengan melihat ini saja Pendeta Sakya merasakan sakit di bongkahan dagingnya. Astaga, bongkahan daging Raja Guntur yang berdaulat bahkan tampak seperti akan meledak menjadi kabut darah sekarang. Kemarahan rakyat jelata sulit dipadamkan. Itu salah Raja Guntur yang berdaulat karena begitu berani. Lin Fan menggelengkan kepalanya karena tidak berdaya. Petik 2. Saya ingin rasa kasih sayang sebagai tahanan. Biarkan saya menjadi tahanan perang yang berhak istimewa. Tolong. Pada saat ini, Raja Guntur yang berdaulat akhirnya mengalah dan mulai memohon. Dia tidak tahan lagi. Namun, permohonannya untuk belas kasihan langsung ditenggelamkan oleh tentara revolusioner ras kuno. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Tingkat kedua dari Guarded Ground. Markas dari Sealing Heavens Party. Tentara revolusi. Reputasi Feng Wudi di dalam Guarded Ground cukup luar biasa, bersama dengan kekuatannya yang tangguh. Namun, selalu ada seseorang yang lebih kuat dari dirinya sendiri di dunia ini. Meskipun Sealing Heavens Party kuat, ada sejumlah pihak yang tidak lebih lemah. Dari mereka juga, namun, kebangkitan tiba-tiba dari tentara revolusioner memang menarik perhatian Feng Wudi. Mereka berdua menyelamatkan Rose Party dan 100 Battle Party, mereka memang memiliki beberapa kemampuan. Feng Wudi terkekeh. Adapun anggota Sealing Heavens Party di sekitarnya, mereka mengikuti tawa itu. Namun, mereka sama sekali tidak terganggu dengan kelompok baru ini. Tiba-tiba, seorang anggota mereka datang dengan tergesa-gesa. Pemimpin kelompok, pemimpin tentara revolusioner, Lin Fan, telah membawa kembali Raja Berdaulat Guntur. Wajah anggota ini tercengang saat dia berseru tak percaya. Bagaimana mungkin? Seorang pria kekar yang membawa kapak besar di punggungnya berdiri di dekatnya dan terkekeh, tidak yakin. Itu benar sekali. Saat ini, Raja Guntur berdaulat diikat di sana dan diejek oleh orang-orang dari tentara revolusi. Anggota itu melanjutkan, anggota yang telah kembali untuk melaporkan berita tentang tentara revolusi pada awalnya juga tidak percaya. Awalnya ketika dia berada di sana, dia belum melihat Raja Guntur berdaulat sendiri. Namun, sekarang setelah dia mendengar klaim ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi tidak percaya. Alis Zhan Wudi berkerut. Dia kemudian berdiri dan melihat ke kejauhan sambil bergumam pelan, tentara revolusi.
Saat ini, kelompok penyegel surga bukan satu-satunya yang terkejut. Kelompok lain juga sama-sama tercengang. Bagi mereka, ini adalah berita yang sangat besar. Misi yang melibatkan Raja Guntur berdaulat ini benar-benar sesuatu yang belum pernah dicoba oleh siapapun. Dari mana sebenarnya pasukan revolusioner ini berasal? Feng Qingxi, murid yang baru saja kau terima ini, dia bukan orang yang benar-benar tahu batas kemampuannya, ya. Di lantai 9 dari Guarded Ground saat ini, seorang tokoh tua yang berdiri di samping terkekeh kepada Feng Qingxi. Ho, jika dia adalah seseorang yang penurut, maka aku juga tidak akan menyukainya. Feng Qingxi tertawa dengan tenang. Namun, dia merasa sedikit bangga di dalam hatinya. Tidak peduli apapun, itu selalu merupakan hal yang baik jika muridnya sendiri mampu seperti itu. Namun, ini bukan masalah sederhana, kalau Sein datang mengejarnya, keadaan mungkin akan jadi sedikit rumit. Sosok tua itu melanjutkan, bagaimana bisa lengket, lagi pula, bukan kita yang menyerang. Itu adalah nasib Raja Guntur berdaulat sendiri jika dia tidak bisa menghadapi muridku. Bahkan jika Sein datang, apa yang bisa dia lakukan? Paling-paling, kita hanya akan bertarung habis-habisan. Feng Qingxi mengerutkan bibirnya dan berkata, haha, sosok tua itu tertawa dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Mereka sama sekali tidak akan ikut campur dalam hal-hal seperti ini. Yang perlu mereka lakukan hanyalah menjaga agar tanah terjaga tetap aman dan terlindungi. Meskipun dia adalah seseorang dengan level surgawi ilahi 10, keadaan Dewa Abadi, dia bukanlah seseorang yang berhasil mencapai kursi Dewa Abadi. Meskipun begitu, kekuatannya tetap tidak bisa diremehkan. Jika Feng Qingxi tidak ada, dialah yang akan ditugaskan untuk menegakkan tanah terjaga. Aku adalah tawanan perang. Aku menginginkan beberapa hak istimewa. Suara Raja Guntur berdaulat benar-benar lemah sekarang, seolah-olah dia hanya beberapa inci dari kematian. Bagian bawah tubuhnya benar-benar mati rasa sekarang, tanpa sedikit pun perasaan di dalamnya. Bahkan, dia bahkan tidak bisa menggerakkannya lagi. Dia tidak tahu berapa banyak tendangan yang telah dia tahan sejauh ini. Namun, rasa sakit yang berdenyut itu masih menyiksa Raja Guntur berdaulat tanpa henti. Melihat keadaan tragis Raja Guntur berdaulat, Lin Fan tidak bisa menahan tawa. Jika dia menambahkan tendangannya sendiri, Raja Guntur berdaulat hampir pasti akan meledak seketika. Karenanya, tidak kusangka Raja Guntur berdaulat bisa seperti itu. Perasaan tendangan itu terlalu menakjubkan. Benar sekali, ini adalah Raja Guntur berdaulat. Namun, tidak kusangka pria ini akan merintih kesakitan karena tendanganku. Itu luar biasa. Semua anggota yang telah bergabung dengan tentara revolusioner telah menyelesaikan upacara inisiasi satu demi satu. Sambil memegang lambang di tangan mereka, masing-masing dari mereka terengah-engah karena panasnya kegembiraan. Tentara revolusioner sekarang menjadi rumah sejati di hati mereka. Hentakan, aku belum menendang. Tiba-tiba, tanah bergetar. Ketika semua orang mengalihkan pandangan mereka, mereka tidak bisa menahan rasa khawatir. Seorang makhluk hidup dari ras raksasa berdiri. Tingginya 10 kaki dan berotot di sekujur tubuhnya. Kakinya setebal pilar surgawi. Bagaimana kamu bisa begitu lambat? Kita semua sudah selesai menendang di sini. Para anggota pasukan revolusioner tertawa terbahak-bahak. Melihat makhluk dari ras raksasa di hadapannya, Lin Fan tidak bisa menahan diri untuk menelan ludahnya. Jika pria ini menendangnya sekali saja, bukankah itu akan berakibat fatal? Dia bertanya-tanya apakah Raja Guntur yang berdaulat bahkan bisa bertahan melawan ini. Merasakan getaran di sekelilingnya, Raja berdaulat Guntur tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangkat ekspresi lesunya untuk menghadapi apa yang akan terjadi. Namun, ketika dia melihat makhluk dari ras raksasa di depannya, wajahnya berubah total. Kau, Raja berdaulat Guntur, aku yakin kau tidak mengingatku sekarang. Namun, wajahmu akan selamanya terukir di hatiku. Kau telah membunuh istriku, tidak mungkin aku akan memaafkanmu. Dafu berteriak keras saat suara itu dipenuhi dengan amarah yang tak berujung. Dia tidak sabar untuk membunuh Raja berdaulat Guntur ini dengan kasar. Ini adalah seseorang dari ras raksasa dengan sebuah cerita. Lin Fan berkata dengan tenang. Ya, biksu malang ini memiliki ide yang sama denganmu, dermawan. Pendeta Sakya berkata, melihat makhluk dari ras raksasa di depannya, Raja berdaulat Guntur hampir akan hancur. Sebagai Raja berdaulat, sejak kapan dia pernah mengalami penghinaan seperti itu?
Untuk berpikir bahwa makhluk-makhluk yang dia anggap sebagai semut sekarang ada di atas kepalanya dan menginjak-injaknya. Aku tawanan perang. Aku ingin hak istimewa. Raja Berdaulat Guntur tidak berani bertindak terlalu berani saat ini. Dia tahu bahwa semakin berani kata-katanya, semakin dia akan memperburuknya. Sama sekali tidak berdaya dengan seluruh kondisi tubuh fisiknya yang tertekan saat ini, bahkan sepotong bilah pisau biasa akan dapat memotongnya seluruhnya. Kau Dafu, kan? Tanya Lin Fan, pemimpin partai. Dafu menatap Lin Fan dengan hormat. Tidak kusangka Raja Berdaulat Guntur ini akan membunuh istrimu. Kalau begitu, pergilah dan tendanglah sampai puas. Jangan bunuh dia, kita punya lebih banyak kegunaan untuknya nanti. Kata Lin Fan. Ya, pemimpin partai. Dafu menatap Lin Fan dengan penuh rasa terima kasih. Dia kemudian menatap Raja Berdaulat Guntur, aku tidak akan mengambil nyawamu. Tapi, aku akan memastikan kau membayar harga yang mengerikan untuk apa yang telah kau lakukan. Kau tak malu. Raja Berdaulat Guntur tahu bahwa dia tidak bisa lari dari ini saat dia melampiaskan amarahnya pada Lin Fan. Lin Fan mengangkat bahunya, menunjukkan ketidakberdayaannya. VROOOM. Menyalurkan semua kekuatannya dari tubuhnya, sebuah topan terbentuk di kaki kanan Dafu. Astaga, dia benar-benar akan meledakkan buah zakar itu. Melihat hal ini, Lin Fan tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru. Dermawan ini memiliki niat membunuh yang kuat. Pendeta Sakya menambahkan, ini akan menjadi sesuatu yang tidak tertahankan untuk ditonton. Penisnya akan terbang sementara telur-telurnya akan hancur. Raja petir yang berdaulat, terima tendanganku. Boom! Kaki itu merobek kekosongan saat ledakan itu menggelegar ke seluruh dunia. Semua orang membuka mata lebar-lebar seakan-akan sesuatu yang menggemparkan akan terjadi. Bam! ARG Pada saat ini, semua orang benar-benar tercengang. Dong beterbangan, dan telur-telur hancur. Pemandangan itu mirip dengan semangka yang dihancurkan saat ini. Sungguh tak tertahankan untuk ditonton. Tetesan darah mulai menetes keluar karena semua orang hanya terbius karena terkejut atas segalanya saat ini. Itu pecah. Itu benar-benar pecah. Kacang-kacangan Raja Berdaulat Guntur benar-benar pecah. Biksu botak, menurutku, sekarang tubuh Raja Berdaulat Guntur ini tidak lengkap. Apakah menurutmu aku masih bisa menyerahkan ini sebagai misi? Lin Fan bertanya. Dermawan, biksu malang ini tidak tahu apa-apa. Raja Berdaulat Guntur meratap dengan sedih saat ini. Rasa sakit itu begitu menyeluruh sehingga membuat Raja Berdaulat Guntur gila di dalam hatinya. Aku akhirnya membalas dendam untukmu. Mengabaikan darah segar di kakinya, Dafu mengangkat kepalanya dan melihat ke dalam kehampaan. Dua aliran air mata mengalir di pipinya. Perasaan benci yang tertekan di dalam hatinya selama bertahun-tahun akhirnya berakhir. Dan, di tangan tentara revolusioner, lahirlah Raja Berdaulat Kasim pertama dari ras kuno. Ini benar-benar momen revolusioner, di mana setiap orang yang hadir menjadi saksi. Mereka baru saja menyaksikan sebuah adegan yang menjadi sejarah bab 716 bertarung. Jadilah itu, penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Perkasa dan agung, para anggota tentara revolusioner mengikuti di belakang pemimpin kelompok mereka, wajah mereka dipenuhi dengan kebanggaan. Di masa lalu, mereka tidak cukup baik untuk dipertimbangkan oleh kelompok lain. Namun, begitu saja, mereka sekarang menjadi anggota tentara revolusioner. Mari kita serahkan misi ini. Tentara revolusioner kita akan menjadi yang pertama menyelesaikan misi tingkat menengah surga. Apakah kalian bangga? Dan begitu saja, nilai Lin Fan juga meroket. Bangga, setiap anggota tentara revolusioner bersatu. Bagaimana mungkin ada di antara mereka yang tidak bangga? Mereka telah meroket dari orang-orang yang tidak akan mau repot-repot menerima menjadi anggota kelompok pertama yang menyelesaikan misi tingkat menengah surga begitu saja. Jika berita ini tersebar, seberapa besar kebanggaan yang akan mereka dapatkan? Mereka akan bersumpah demi tentara revolusioner sekarang juga. Adapun Lin Fan, membuat nama itu sangat mudah. Namun, 10.000 poin kontribusi dari sebelumnya membuatnya sedikit bingung. Jika bukan karena keberuntungannya bertemu dengan 100 Battle Party, siapa yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk mendapatkan 10.000 poin kontribusi itu. Jika seseorang ingin mendapatkan sejumlah besar poin kontribusi, mereka harus melakukan misi.
Namun, jika seseorang adalah makhluk solo, yang bisa dilakukan hanyalah beberapa misi kecil. Dan paling banter, misi-misi itu akan memberikan puluhan atau ratusan poin kontribusi. Tuhan tahu berapa lama dia harus mengambil misi untuk mengumpulkan 10.000 poin kontribusi. Guarded Ground adalah tempat besar yang dapat menampung 1 juta makhluk hidup. Dibandingkan dengan populasi besar Guarded Ground, anggota pasukan revolusioner hanyalah setetes air di lautan, itu tidak berarti. Namun, ketika seseorang mengumpulkan orang-orang ini bersama-sama, aura mereka masih megah. Beberapa orang yang melewati mengeluarkan ekspresi bingung, bertanya-tanya apa yang sedang terjadi di sini. Bagi sebagian besar makhluk hidup di tempat ini, mereka masih belum mengetahui latar belakang pasukan revolusioner, mereka juga tidak mengetahui apa yang baru saja terjadi sebelumnya. Tidak lama kemudian, Lin Fan dan yang lainnya tiba di tempat untuk menyerahkan misi. Tempat penyerahan misi ini berada di alun-alun. Gadis kecil, aku di sini untuk menyerahkan misi. Bolehkah aku tahu nama kelompokmu? Pasukan revolusioner. Lin Fan menoleh ke arah para pengikutnya dan tersenyum. Maaf, pasukan revolusioner belum menerima misi apapun. Gadis kecil di konter itu menjawab. Pemimpin kelompok, cara kerjanya di sini adalah kita harus terlebih dahulu menerima misi sebelum kita dapat menyerahkannya. Kita harus menerima misi tingkat menengah surga itu terlebih dahulu. Zhao Xiaomao berkomentar. Petik 2. Oh, jadi begitulah. Lin Fan sedikit malu. Sepertinya dia telah melakukan kesalahan dengan ceroboh. Beberapa orang di sekitar yang menyerahkan misi mereka tidak dapat menahan tawa. Sebenarnya kelompok macam apa tentara revolusioner ini? Bagaimana mungkin mereka tidak tahu aturan yang begitu sederhana? Siapa yang tahu? Mungkin kelompok sampah masyarakat, misi tingkat menengah surga. Orang-orang ini sama sekali tidak tahu tempat mereka. Beberapa komentar ini cukup menusuk saat sampai ke telinga para anggota tentara revolusioner. Pendeta Sakya merasa sedikit gusar karenanya, dan hendak berbicara untuk membantah. Namun, dia ditahan oleh Lin Fan. Biksu botak, tidak usah terburu-buru. Ini kesempatan bagus untuk menamparkan muka. Bagaimana bisa kita sia-siakan? Kata Lin Fan. Pendeta Sakya berpikir sejenak sebelum tersenyum. Biksu malang ini tercerahkan. Sungguh dermawan, Anda satu tingkat lebih tinggi dari yang lain. Bagi pendeta Sakya, akting lebih penting daripada apapun. Namun, yang tidak diduga Lin Fan dan pendeta Sakya adalah bahwa anggota kelompok lainnya tidak tahan lagi. Sial, kalian pikir kalian siapa? Beraninya kalian menghina tentara revolusioner kami. Apakah kalian ingin mati? Saudara-saudara, beraninya orang-orang ini menghina tentara revolusioner kami. Lawan mereka, benar, kami berani menendang bahkan buah zakar Raja Guntur yang berdaulat. Apakah kami takut pada kalian? Semua orang yang mengejek tentara revolusioner langsung tercengang. Tidak menyangka bahwa tentara revolusioner ini akan sekejam ini. Bukankah mereka baru saja mengejek mereka sedikit? Mengapa mereka tampak seperti sedang terbakar atau semacamnya? Semuanya, harap tenang. Ini adalah area publik. Harap tetap tertib dan jaga citra kita. Lin Fan angkat bicara. Tiba-tiba, para anggota pasukan revolusioner yang hendak menyerang terdiam setelah mendengar kata-kata pemimpin kelompok mereka. Semua penonton menganggukkan kepala mereka juga. Setidaknya, pemimpin kelompok itu adalah seseorang yang baik. Namun, ketika mereka mendengar apa yang dikatakannya selanjutnya, mereka hampir memuntahkan semua darah mereka. Alasan mengapa orang lain menghina kita adalah karena mereka tidak memiliki pandangan ke depan. Tidak perlu bagi kita untuk berdebat dengan mereka. Nanti, kita akan menamparkan wajah mereka dengan diam. Tidakkah kalian berpikir begitu? Petik 2. Ya, semua orang dari tentara revolusioner bersorak setuju. Kamu, masa menatap Lin Fan dan langsung memerah karena marah, seolah-olah mereka sangat marah. Kau, apakah tentara revolusioner adalah sesuatu yang bisa kalian ganggu? Kalian akan berakhir masuk tetapi akhirnya digendong keluar dari tempat ini. Lin Fan melirik sekilas. Saat ini, bisnisnya sedang berkembang pesat. Karena itu, dia berhak untuk bersikap kurang ajar. Dermawan, citra. Pendeta Sakya masih berpikir bahwa didikan dermawan Lin terlalu halus sehingga dia bahkan tidak melawan sama sekali. Namun, sebelum ide ini terbentuk sepenuhnya, ide itu dipatahkan oleh perilaku bicara Lin Fan. Citra pantatku, orang ini bahkan lebih keterlaluan daripada yang lain.
Aku hanya harus melihat siapa yang akan membuatku digendong. Pada saat ini, suara marah terdengar dari samping. Pemimpin partai. Ketika orang yang diancam oleh Lin Fan melihat siapa yang berbicara, wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan saat dia berbalik ke Lin Fan, pemimpin kelompok. Dialah orangnya, orang yang sama sekali tidak tahu aturan. Namun, dia berbicara tentang keinginannya untuk mengambil misi kelas menengah surga. Sungguh orang bodoh yang tidak tahu tempatnya. Petik 2. Itulah pemimpin kelompok dari kelompok naga berserk, Ni Kuanglong. Tentara revolusioner akan mengalaminya kali ini. Ni Kuanglong memiliki reputasi sebagai orang yang sombong. Siapapun yang melawannya pasti akan berakhir dalam keadaan yang buruk. Penonton yang baru saja menonton pertunjukan itu berkomentar. Ini aku. Lin Fan menerima tantangan itu tanpa tergesa-gesa sambil tersenyum dengan cara yang menggoda. Nak, kamu benar-benar liar, iya. Ini adalah daerah terjaga, bukan tempat di mana orang rendahan sepertimu bisa bersikap kurang ajar. Piak, tiba-tiba, sebuah sepatu terbang keluar dan menghantam Ni Kuanglong. Siapa itu? Jadilah orang yang menonjol. Sambil memegang sepatu di tangannya, Ni Kuanglong meledak dalam kemarahan. Wajahnya memerah. Jelas, dia tidak menyangka bahwa seseorang akan berani bersikap begitu berani di hadapannya. Itu kita semua. Tiba-tiba, semua orang dari tentara revolusioner berdiri. Kurang ajar, lempar sekali lagi jika kau punya nyali. Ni Kuanglong sangat marah sekarang. Melempar, tentu, kau pikir aku akan takut padamu. PSS, pukulan, pukulan. Tiba-tiba, semua orang dari tentara revolusioner melepas sepatu mereka dan melemparkannya ke Ni Kuanglong. Para anggota tentara revolusioner ini telah menanamkan dalam hati mereka ajaran pemimpin partai mereka. Sekarang semua orang adalah keluarga besar, mereka akan menghadapi suka dan duka bersama. Jika orang ini ingin berkelahi, semua orang akan melakukannya. Siapa yang takut pada siapa? Bahkan Raja Guntur yang berdaulat pun tidak sebanding dengan pemimpin kelompok mereka. Apalagi yang bisa mereka takutkan? Bagus, bagus. Meskipun Guarded Ground melarang duel pribadi, kalian dapat melakukan apapun yang kalian inginkan selama kalian tidak menggunakan keahlian kalian. Kalian pikir kalian memiliki keuntungan dalam hal jumlah, kan? Bagus. Tunggu dan lihat. Ni Kuanglong menatap semua orang di hadapannya dan mendengus dingin. Dia kemudian berbalik untuk pergi. Pemimpin kelompok, kita akan bertarung dengan mereka nanti. Meskipun Guarded Ground melarang pertarungan, itu hanya jika seseorang menggunakan keahlian. Di antara kelompok-kelompok, jika mereka memiliki perbedaan satu sama lain, mereka sering menyelesaikannya dengan tinju mereka. Aku yakin Ni Kuanglong pasti pergi mencari bala bantuan, kata Zhao Xiaomou. Oh, begitu. Lin Fan terkekeh. Tidak disangka bahwa Guarded Ground ini memiliki aturan seperti ini. Ini berarti bahwa jika seseorang tidak menggunakan keahlian mereka, setiap pukulan akan mengenai wajah mereka. Pada saat itu hanya akan bergantung pada kondisi kultivasi dan kekuatan pribadi seseorang. Namun, tidak ada yang terburu-buru tentang hal itu. Pertama, dia akan menyerahkan misinya. Kemudian, dia akan menghajar mereka habis-habisan di kemudian hari. Bab 717, aku suka perkelahian antar geng. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Gadis kecil, aku akan mengambil misi tingkat menengah surga untuk menekan Raja Guntur berdaulat. Lin Fan mengetuk meja dan berkata, "Hah?" Gadis kecil itu mengangkat kepalanya dan mengeluarkan ekspresi bingung, "Bisakah kau mengatakannya lagi?" Gadis kecil ini tahu bahwa misi untuk menekan Raja Guntur berdaulat adalah misi tingkat menengah surga yang telah dicoba oleh pihak-pihak kuat di masa lalu, hanya untuk berakhir dengan kegagalan. Oleh karena itu, tidak ada orang lain yang berani menerimanya setelah itu. Tentara revolusioner ingin mengambil misi tingkat menengah surga untuk menekan Raja Guntur berdaulat. Lin Fan mengatakannya kata demi kata. Kau yakin? Ya, cepatlah. Lin Fan menjawab dengan tidak sabar. Karena ini adalah misi tingkat menengah surga, kami akan meminta 50.000 poin kontribusi sebagai deposit. Gadis kecil itu menjawab, apa, poin kontribusi untuk deposit? Saat Lin Fan mendengar ini, dia terdiam. Bajingan mana yang telah menetapkan aturan ini? Astaga, tidak disangka seseorang bahkan perlu meletakkan poin kontribusi sebelum seseorang dapat mengambil misi yang sulit. Apakah bajingan itu menjadi gila karena poin kontribusi? Ya, jika kamu tidak memiliki 50.000 poin kontribusi,
kamu tidak akan dapat menerima misi kelas menengah surga ini. Cewek itu menjawab dengan sabar. Pada saat ini, Lin Fan mengarahkan pandangannya ke anggota pasukan revolusionernya. Akhirnya, dia menghela nafas. Semua ini adalah orang-orang yang tidak ada orang lain yang mau menerima. Bagaimana mungkin mereka memiliki poin kontribusi? Aku punya 100 poin kontribusi. Aku punya 300 poin kontribusi. Semua poin kontribusiku telah digunakan untuk membeli pil. Pada saat ini, para pengamat di sekitar mencemooh dalam hati mereka. Apakah pasukan revolusioner ini ada di sini untuk membuat hiburan bagi mereka? Tak disangka mereka akan mencoba mengambil misi surga tingkat menengah tanpa 50.000 poin kontribusi. Sungguh lelucon, sekelompok badut. Pada saat ini, suara melengking terdengar entah dari mana. Di suatu tempat di kejauhan, seorang pria berpakaian putih dengan rambut panjang dan terurai berjalan mendekat, membawa pedang panjang di punggungnya. Auranya luar biasa, dan satu tatapan saja sudah cukup untuk mengatakan bahwa dia bukanlah makhluk hidup biasa. Itulah orang suci pedang putih, Feng Wushuang. Dia adalah jenius dari ras pedang yang bisa lolos dari cengkeraman Raja Berdaulat Guntur. Dia adalah wakil pemimpin partai dari Partai Dewa Pedang, dan bahkan lebih kuat dari Ni Kuanglong sebelumnya. Jika pasukan revolusioner ini tahu kekuatannya, mereka tidak akan menyinggungnya sama sekali. Anak banci, siapa yang kau bilang seperti badut? Lin Fan kesal saat ini. Astaga, kenapa dia selalu dihina dimanapun dia pergi? Ini tidak bisa ditoleransi. Sepertinya tidak akan berhasil jika dia tidak menunjukkan otoritasnya. Apa katamu? Saat Feng Wushuang mendengar orang di depannya memanggilnya anak banci, dia tidak tahan lagi. Dia memiliki fitur wajah yang sangat cantik. Jika dia tidak mengatakannya dengan jelas, dia memang terlihat seperti wanita cantik. Oleh karena itu, hal yang paling dia benci adalah orang-orang yang memanggilnya anak banci. Anak banci, kata Lin Fan. Kau, mata Feng Wushuang bersinar dengan niat membunuh saat dia mengacungkan pedang kehendaknya. Seolah-olah dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, dia menahan pedang kehendaknya dan berkata, kau mencoba mencari kematian. Ya, aku bisa secara resmi memberitahumu di sini dan sekarang bahwa aku mencari kematian. Namun, tidak ada yang bisa kau lakukan tentang ini. Ayo, tolong bunuh aku dengan satu tebasan pedangmu. Kumohon. Lin Fan memanggil dengan tidak sopan. Petik 2. Dermawan, ini pertama kalinya kita berada di tempat ini, dan kelompok kita baru saja terbentuk. Kita harus tetap bersikap rendah hati. Pendeta Sakya bisa merasakan bulu kuduknya berdiri. Perasaan yang dipancarkan Feng Wushuang di hadapannya ini sangat menakutkan. Lebih jauh lagi, mereka telah menyinggung begitu banyak orang dalam waktu yang begitu singkat. Bahkan jika seseorang memiliki wajah yang sangat sombong, ini seharusnya bukan cara yang tepat untuk melakukan sesuatu. Biksu botak, kita adalah tentara revolusioner. Kita tidak perlu bersikap rendah hati. Lin Fan melambaikan tangannya. Oi, apakah kalian masih menerima misi ini? Gadis itu bertanya dengan sedikit tidak sabar. Begitu Lin Fan mendengar ini, dia menoleh ke arah Feng Wushuang. Dasar bocah banci bau. Apa yang kau lihat? Kalau kau tidak senang, pergilah dan cari bala bantuan lagi. Kita akan bertarung hebat nanti. Aku jamin kau akan menangis sejadi-jadinya. Tidakkah kalian berpikir begitu? Ya, semua orang dari pasukan revolusi bersorak. Mereka bisa merasakan darah mereka bergemuruh sekarang. Inilah jenis kehidupan yang mereka dambakan. Mungkin mereka akan berakhir dipukuli sampai bengkak dan memar nanti. Tapi meskipun begitu, jika pemimpin kelompok mereka tidak takut, apa yang harus mereka takutkan? Bagus, bagus sekali. Feng Wushuang menatap Lin Fan dengan dingin sebelum meninggalkan tempat itu dengan wajah penuh amarah. Pada saat ini, Lin Fan merasa sedikit gelisah. Bagaimana mungkin dia akan pergi mencari 50.000 poin kontribusi? Dan tepat pada saat ini, Lin Fan melihat seseorang yang dikenalnya. Tunggu sebentar. Kata Lin Fan kepada cewek itu. Dia kemudian berlari mendekat dan berkata, Liu Qiangwei, bisakah kau membantuku? Pinjamkan aku 50.000 poin kontribusi. Aku akan mengembalikannya nanti. Liu Qiangwei menatap Lin Fan dan sama sekali tidak berpikir, tentu. Bagus sekali. Setelah menerima 50.000 poin kontribusi, Lin Fan menjawab dengan riang. Ia kemudian kembali ke area cewek itu. Ini ada 50.000 poin kontribusi. Serahkan misinya.
Cewek di counter tidak menyangka pihak lain akan mendapatkan 50.000 poin kontribusinya secepat ini. Ia kemudian menulis misi dengan nama pasukan revolusioner. Selesai, misi dinyatakan di bawah pasukan revolusionermu sekarang. Kamu punya batas waktu 2 hari. Semoga berhasil. Cewek itu tidak menaruh harapan apapun terhadap pasukan revolusioner ini. Tentu, aku di sini untuk menyerahkan misi. Saat ia menerima misi itu, Lin Fan menjawab. Cewek itu tertegun. Ekspresinya kemudian berubah dingin. Apakah kau mempermainkanku? Untuk apa aku mempermainkanmu? Biksu botak, seret Raja Guntur berdaulat itu ke sini. Perintah Lin Fan. Tanpa ragu, Pendeta Sakya menyeret Raja Guntur berdaulat itu, yang mirip dengan anjing mati, ke sana. Semua pengamat di sekitar mereka telah melihat pesta yang kacau ini sejak awal. Saat mereka mendengar bahwa mereka akan menyerahkan misi, mereka tidak dapat menahan tawa mereka. Apakah pasukan revolusioner ini terbelakang? Namun, saat Pendeta Sakya menyeret makhluk ras kuno itu, semua orang membeku. Mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangkat kepala untuk melihat daftar misi dan menemukan informasi mengenai Raja Guntur berdaulat. Astaga, apakah itu benar-benar Raja Guntur berdaulat? Sepertinya, mereka terlihat persis sama. Saya baru saja mendengar berita. Mereka mengatakan bahwa Raja Guntur berdaulat telah ditekan oleh orang-orang dari daerah terjaga. Mereka disebut pasukan revolusioner. Itu tidak mungkin, kan? Jangan bilang kalau itu mereka. Pada saat ini, semua orang tercengang karena tidak percaya. Gadis kecil, periksa barangnya. Namun, ketika aku menekan orang ini di sini, reaksinya luar biasa. Jadi, aku tidak sengaja menghancurkan buah sakarnya. Kurasa itu tidak akan menjadi masalah, kan? Lin Fan benar-benar takut pihak lain tidak akan menerima barang-barang yang cacat ini. Pendeta Sakya tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Kecelakaan pantatnya. Bukankah bongkahan-bongkahan ini dihancurkan oleh massa? Gadis kecil itu menatap Raja Guntur yang berdaulat dan kemudian pada informasi misi. Dia kemudian berbalik untuk melihat Lin Fan. Dengan kaget, tidak dapat kembali ke akal sehatnya untuk waktu yang lama. Pada saat ini, gadis kecil itu menerima pesan telepati. Ekspresinya berangsur-angsur berubah sementara suaranya masih terkejut. Misi Heaven Tiaret Middle Graded telah selesai. Berikut adalah 200.000 poin kontribusi. Dan, 50.000 poin kontribusi Anda juga akan dikembalikan. Efisien, Lin Fan menyeringai dan menyimpan 200.000 poin kontribusi. Ia kemudian datang ke hadapan Liu Qiangwei dan mengembalikan 50.000 poin kontribusi kepadanya. Terima kasih banyak. Liu Qiangwei membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu. Namun, ia mengurungkan niatnya dan menutupnya. Dengan 200.000 poin kontribusi di sisinya, Lin Fan dapat berdiri tegak dan tegak sekarang. Zhao Xiaomao, ini 50.000 poin kontribusi. Belilah beberapa bahan untukku. Lin Fan menyerahkan 50.000 poin kontribusi kepada Zhao Xiaomao yang terbelalak. Pada saat ini, Zhao Xiaomao begitu tersentuh hingga ia hampir berteriak. Tidak disangka bahwa pemimpin kelompok akan mempercayainya sebanyak ini untuk memberinya poin kontribusi dalam jumlah besar begitu saja. Cepatlah, ini mendesak, sebanyak yang kau bisa, dan secepat yang kau bisa, kata Lin Fan. Ya, pemimpin kelompok, aku jamin aku akan menyelesaikan misi ini secepat mungkin. Zhao Xiaomao bersumpah dari lubuk hatinya. Dia tidak bisa mengecewakan pemimpin kelompoknya. Karena itu, dia segera berlari kencang. Pada saat ini, mata Lin Fan berbinar-binar. Perkelahian geng, tentu, sudah waktunya untuk bersenang-senang dengan orang-orang itu. Badai sedang terjadi di Guarded Ground. Ni Kuanglong dan Feng Wushuang sama-sama gusar dengan pasukan revolusioner terkutuk ini. Mereka bertekad agar pasukan revolusioner ini membayar harganya mengguncang bumi. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Semua orang dari kelompok naga berserk, berkumpul. Saat Ni Kuanglong kembali ke markasnya, wajahnya muram saat dia berteriak. Kemanapun suara itu lewat, tempat itu bergetar. Semua orang berkumpul, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Pemimpin kelompok, mengapa kamu begitu marah? Apakah sesuatu yang besar terjadi? Melihat betapa menakutkannya wajah pemimpin kelompok mereka, semua orang dari kelompok naga berserk tahu bahwa sesuatu pasti telah terjadi. Sebelumnya, ada beberapa kelompok yang tidak tahu apa yang baik untuk mereka dan memprovokasi saya. Semua orang,
buatlah beberapa persiapan. Kita akan menuju ke sana dan memberi mereka pelajaran yang bagus. Saatnya memberitahu mereka bahwa kelompok naga berserk tidak boleh diganggu. Ni Kuanglong berteriak, tidak disangka akan ada tim yang tidak bijaksana. Itu juga tidak masalah. Sudah lama sejak saya bertarung dengan baik. Di tangan kita, kelompok itu hanya menunggu kematian. Beraninya dia menantang kelompok naga berserk kita. Bahkan jika dia adalah Bapa yang Maha Kuasa, aku akan menghajarnya hingga menyerah. Sekarang setelah mereka mendengar hal seperti ini, tidak seorang pun dari kelompok naga berserk yang dapat menahannya sama sekali. Mereka semua dipenuhi dengan aura yang tidak menyenangkan saat ini. Mereka tidak sabar untuk segera bergegas ke sana sekarang juga dan memberi pelajaran yang baik kepada kelompok terkutuk yang tidak tahu tempat mereka itu. Ketika Feng Wushuang dari kelompok Dewa Pedang kembali, dia juga mengumpulkan anggotanya saat mereka berjalan menuju pasukan revolusioner dengan megah. Pada saat ini, angin berputar di dalam tanah terjaga saat beberapa makhluk hidup mulai menemukan keributan yang disebabkan oleh kelompok naga berserk dan kelompok Dewa Pedang. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Namun, dari kelihatannya, ini tampak seperti sesuatu yang serius. Kelompok naga berserk dan kelompok Dewa Pedang adalah kelompok terkenal di dalam tanah terjaga. Setiap gerakan yang mereka lakukan menyebabkan dunia bergetar bersamanya. Sekarang setelah mereka mengerahkan seluruh kekuatan mereka, jelaslah bahwa sesuatu yang besar akan terjadi karenanya. Di dalam Guarded Ground, pertarungan apapun yang tidak melibatkan keterampilan adalah sesuatu yang diakui. Pemimpin kelompok, aku kembali. Aku telah menyelesaikan tugas dengan sempurna, dengan 30.000 poin kontribusi yang tersisa. Zhao Xiaomao berlari kembali dengan tergesa-gesa. Bukankah aku memintamu untuk membeli semuanya? Pemimpin kelompok, cincin penyimpananku sudah penuh sekarang. Aku tidak bisa memasukkan apapun lagi. Kata Zhao Xiaomao dengan ekspresi getir. 50.000 poin kontribusi adalah jumlah yang besar. Selain itu, di dalam Guarded Ground, material adalah barang termurah yang ada. Itu karena makhluk dari ribuan ras tidak dapat membuat senjata mereka sendiri. Bahkan jika itu adalah para pembuat senjata ras kuno yang diculik, mereka hanya merupakan minoritas. Tidak hanya itu, para pembuat senjata itu hanya akan dapat membuat senjata roh yang umum. Lin Fan memeriksa material dan melihat bahwa cincin penyimpanan itu benar-benar penuh sesak. Tidak disangka material akan semurah ini di sini. Pemimpin kelompok, dalam perjalanan pulang, aku bertemu seseorang yang membuat bendera. Karena itu, aku memutuskan sendiri untuk membuat bendera perang untuk kita. Zhao Xiaomao mengeluarkan bendera perang dan berkata, ya, tidak apa-apa. Lin Fan menganggukkan kepalanya dengan puas. Sekarang, total ada 150 anggota yang direkrut. Di dalam Guarded Ground, ini adalah kekuatan yang tidak berarti. Dibandingkan dengan kelompok naga berserk dan kelompok Dewa Pedang, mereka setara dengan telur yang menghancurkan dirinya sendiri terhadap batu. Namun, Lin Fan ingin menjadi telur rebus yang dapat menghancurkan batu. Buat senjata, buat set peralatan, bersenjata lengkap. Kalian semua, duduk bersila. Pemimpin kelompok kalian di sini akan memberikan kalian keterampilan pemimpin kelompok kalian yang terkenal di dunia. Lin Fan berkata kepada semua anggotanya. Ya, para anggota pasukan revolusioner sedang memompa adrenalin saat ini. Mereka tahu bahwa pertempuran besar akan segera dimulai. Ini adalah pertempuran pertama pasukan revolusioner. Bahkan jika mereka harus dihantam hingga menjadi anjing mati, mereka akan bertarung sampai akhir. Pasukan revolusioner ini terlalu bodoh. Jadi bagaimana jika mereka telah menyelesaikan misi kelas menengah surga? Kelompok naga berserk dan kelompok Dewa Pedang masih dapat menekan mereka sepenuhnya. Itu hanya partai yang baru dibentuk yang sama sekali tidak tahu tempat mereka. Begitu partai naga berserk dan partai Dewa Pedang tiba, itu akan menjadi tragedi bagi pasukan revolusioner ini. Mereka akan dihajar habis-habisan. Memikirkannya saja sudah cukup tragis. Mari kita berdiri di sini dan menonton. Pertarungan semacam ini tanpa melibatkan kekuatan adalah sesuatu yang sangat jarang akhir-akhir ini. Mendengarkan celoteh penonton di sekitarnya, wajah Liu Qiangwei berubah. Dia kemudian berdiri untuk bertanya, apakah kalian akan bertarung melawan Partai Naga Berserk dan Partai Dewa Pedang? Bagi Liu Qiangwei, ini sama saja dengan bunuh diri. Fondasi kedua kelompok itu sangat kuat, dan mereka juga unggul dalam jumlah. Bahkan jika mereka tidak menggunakan kekuatan mereka,
mereka akan cukup untuk menghancurkan pasukan revolusioner menjadi berkeping-keping. Dan sekarang setelah terjadi pertikaian seperti itu, bagaimana pasukan revolusioner bisa bertahan hidup di daerah terjaga di masa depan? Ya, Lin Fan menjawab dengan acuh tak acuh. Tidak, kau tidak bisa melakukan itu. Ini akan menjadi pukulan telak bagimu dan kelompokmu. Liu Qiangwei mencoba membujuk Lin Fan agar tidak melakukan ini. Ini bukan pukulan, ini aku yang mengambil sikap. Yang Mulia akan memberitahu semua orang di sini bahwa di daerah terjaga, pasukan revolusioner adalah yang terkuat. Lin Fan benar-benar dipenuhi dengan rasa percaya diri. Bukankah itu hanya perkelahian geng? Siapa yang takut pada siapa? Liu Qiangwei menatap Lin Fan, yang penuh dengan rasa percaya diri dan tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Baiklah, kau bisa berdiri di satu sisi dan melihat. Lin Fan melambaikan tangannya. Ia kemudian muncul dengan kesadarannya dan memberikannya kepada 150 anggota yang berada di bawah tanggung jawabnya. Tendangan penghancur asal mula sejati, harimau hitam mencuri hati. Meskipun apa yang telah mereka pelajari adalah versi yang paling primitif, itu sudah lebih dari cukup untuk perkelahian geng. Keterampilan apa ini? Ini sangat kejam. Benar sekali. Aku merasa seolah-olah aku dipenuhi dengan energi dari kepala sampai kaki. Pemimpin kelompok kita memang pemimpin kelompok. Tidak kusangka dia akan memberikan kita keterampilan yang begitu penting. Begitu kelompok naga berserk dan kelompok dewa pedang tiba, kita pasti akan memberitahu mereka tentang kehebatan kita. Tidak begitu jauh di kejauhan. Sejumlah kelompok berkumpul untuk mengamati, termasuk kelompok surga penyegel juga. Tentara revolusioner ini tidak akan menjadi besar, berotot dan tidak punya otak. Mereka tidak perlu ditakuti. Satu tatapan saja sudah cukup bagi Feng Wudi untuk kehilangan semua perhatiannya saat ia berbalik untuk meninggalkan tempat itu. Awalnya, dia ingin memeriksanya setelah mendengar bahwa pemimpin kelompok tentara revolusioner telah menaklukkan Raja Guntur berdaulat. Dia ingin melihat kelompok seperti apa yang akan dibentuk oleh makhluk kuat ini. Namun, sekarang setelah dia menyaksikan kekuatan tanpa otak yang dimiliki pemimpin kelompok itu, Feng Wudi benar-benar meremehkannya. Tentara revolusioner, bersiaplah untuk mati. Tiba-tiba, sebuah ledakan menggelegar. Baik kelompok naga berserk maupun kelompok dewa pedang telah mengalami hal yang sama. Bertukar pandang, mereka berdua mengangguk serempak. Hari ini, mereka akan menindas pihak lain dengan jumlah yang banyak dan menghancurkan tentara revolusioner sepenuhnya. Partai naga berserk ada di sini. Partai dewa pedang juga ada di sini. Kedua partai ini mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Tentara revolusi sudah tamat. Ketika Ni Kuanglong dan Feng Wushuang membawa anggota partai mereka ke tempat kejadian, mereka mendapati tentara revolusi berdiri di sana dengan tertib tanpa rasa takut. Lin Fan memegang bendera perang saat auranya meledak. Dengan dorongan yang kuat, dia menusuk bendera perang itu ke tanah. Seluruh tentara revolusi, dengarkan panggilanku. Nanti, kita akan membuat mereka mengemis di tanah untuk belas kasihan. Teriak Lin Fan. Ya, pemimpin partai. Semua orang dari tentara revolusi bersorak serempak. Semangat mereka tinggi sekarang karena mereka dipenuhi dengan semangat bertarung yang tak ada habisnya. Pada saat ini, semua orang dari lingkungan sekitar yang menonton mulai memberi jalan. Mereka tidak ingin terseret ke dalam kekacauan ini. Tinju dan tendangan tidak memiliki mata. Jika mereka terlalu dekat dan pertarungan benar-benar pecah, akan menjadi tragedi jika mereka terseret ke dalam. Anggota Partai Naga Berserk mirip dengan orang gila. Beberapa pihak lain yang pernah berseteru dengan Partai Naga Berserk disingkirkan begitu saja seperti sampah. Setelah kejadian itu, semua orang bersikap baik dan tidak berani membuat masalah dengan mereka lagi. Pedang panjang di tangan Feng Wushuang telah diletakkan di cincin penyimpanannya sebelum dia berjalan ke Lin Fan dengan ekspresi angkuh. Sebaiknya kau ingat ini, kau akan melewati neraka nanti. Feng Wushuang menatap Lin Fan dengan dingin. Lin Fan terkekeh. Tiba-tiba, matanya berbinar saat dia baru saja menendang selangkangan Feng Wushuang. Hentikan omong kosong itu sebelum pertempuran besar. Semuanya, pergi dan hancurkan mereka. Awalnya, Feng Wushuang ingin memberikan beberapa ancaman lagi. Tidak disangka orang ini akan mulai menendang hanya dengan satu kalimat. Seketika, dia merasakan gelombang rasa sakit yang tak terkatakan mengalir ke dalam hatinya. Degup, Feng Wushuang jatuh berlutut, tidak bisa bangun. Sebelum pertempuran besar,
musuh telah kehilangan seorang jenderal. Mencari kematian, persetan dengan tentara revolusioner, teriak Ni Kuanglong sambil melambaikan tangannya. Tentara raksasa miliknya menyerbu tentara revolusioner seperti anjing gila. Mereka ingin memanfaatkan jumlah absolut untuk menindas pihak musuh, sehingga mereka akan tahu arti kekejaman bab 719, aku akan menggunakan tanganku untuk menyelamatkanmu. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Tiba-tiba, pemandangan saat ini menjadi sangat megah. Di mata semua orang yang hadir, pasukan revolusioner akan tersapu bersih tanpa ada kesempatan untuk kembali sama sekali. Ni Kuanglong meraung, bahkan jika seseorang dilarang menggunakan kekuatan mereka, dia masih sangat kuat. Saat dia menghantam dengan pukulan, ada suara ledakan yang menyertainya. Jika orang normal manapun yang harus menahan pukulan ini, mereka pasti akan memuntahkan setidaknya 3 liter darah. Dan, target Ni Kuanglong saat ini adalah Lin Fan. Dia ingin menginjak-injak orang itu di bawah kakinya dengan keras dan memberitahu dia konsekuensi dari bermain-main dengan orang seperti dia. Bagi Ni Kuanglong, siapapun dari pasukan revolusioner tidak akan mampu menahan bahkan 1 pukulan pun. Paling-paling, 3 napas saja sudah cukup untuk menghancurkan seluruh kelompok ini. Anggota Partai Naga Berserk dan Partai Dewa Pedang jumlahnya banyak. Bahkan jika mereka tidak harus menggunakan kekuatan mereka, itu bukanlah sesuatu yang dapat disaingi oleh para sampah ini. Aha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 . Murah, hina. Tiba-tiba, serangkaian jeritan terdengar. Saat Ni Kuanglong mendengar jeritan ini, dia menyeringai. Ini adalah perasaan terbaik yang pernah ada. Tapi, ada apa dengan makhluk hina ini? Ni Kuanglong tidak tahu apa yang sedang terjadi. Satu-satunya hal yang ada di pikirannya saat ini adalah untuk menghancurkan orang ini di hadapannya dengan keras. Boom! Lin Fan tidak bergeming sama sekali saat dia menerima pukulan itu dari Ni Kuanglong. Ni Kuanglong tersenyum dingin. Dia dipenuhi dengan kepercayaan diri terhadap tinjunya. Tapi pada saat itu, wajahnya berubah drastis. Untuk berpikir bahwa orang ini di hadapannya bahkan tidak bergerak, seolah-olah tidak ada yang salah dengan itu. Tendangan penghancur asal mula sejati. Lin Fan tersenyum acuh tak acuh saat tendangan yang mengguncang bumi itu dikirim. Bagi Ni Kuanglong, tendangan ini terlalu mengerikan. Rasanya seperti tornado raksasa mengamuk saat ribuan anak panah merobek jantungnya. Meskipun dia ingin menghindarinya, dia tidak bisa. Bam! Tiba-tiba, wajah Ni Kuanglong berubah. Rasa bingung yang belum pernah dia alami seumur hidupnya menggelegak di hatinya. Sakit, teriak Ni Kuanglong tanpa sadar. Namun, saat dia berteriak, rasa sakit itu menelan seluruh tubuhnya seperti gunung berapi yang baru saja meletus. Teriakan kesedihan itu bisa meruntuhkan langit dan bumi. Ni Kuanglong tidak bisa menahannya saat dia jatuh berlutut. Hanya orang sepertimu dan kau pikir kau bisa melawan pasukan revolusionerku. Ketahuilah tempatmu. Lin Fan menginjak wajah Ni Kuanglong dan tertawa terbahak-bahak, menyerahlah kepada Yang Mulia atau Yang Mulia akan menghancurkan buah sakarmu. Namun, bagi Ni Kuanglong, dia bahkan tidak bisa berbicara sekarang. Gelombang rasa sakit itu menyiksanya hingga menjadi gila sekarang. Kekuatan Zhao Xiaomao tidak begitu hebat. Sekarang, dia berhadapan dengan makhluk dari ras raksasa dari kelompok naga berserk. Bajingan kecil, aku akan menamparmu sampai mati. Makhluk dari ras raksasa itu tertawa dingin saat dia menamparkan ke arah Zhao Xiaomao. Meskipun Zhao Xiaomao menerima 2 keterampilan pamungkas dari pemimpin kelompoknya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil ketakutan sebelum melihat sosok besar ini. Kakinya mulai gemetar sekarang. Bam! Zhao Xiaomao menutup matanya. Dia bisa merasakan kekuatan luar biasa menimpanya. Namun, dia tiba-tiba membuka matanya. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa kekuatan itu telah menghilang. Kakao, raksasa itu melihat segala sesuatu di hadapannya dan mengangkat kepalanya dengan tak percaya seolah-olah dia baru saja melihat hantu. Zhao Xiaomao tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Tiba-tiba, dia menemukan penghalang cahaya di sekelilingnya. Apa ini? Zhao Xiaomao menyadari bahwa ada lapisan perlindungan di sekelilingnya secara tiba-tiba. Selaput dengan sedikit semburat merah, biru, dan putih terpancar keluar dari tubuhnya, menutupinya seluruhnya seperti kulit. Bahkan matanya ditutupi oleh benda yang seukuran telur bebek ini. Perlindungan senjata roh. Bagaimana mungkin kau memiliki senjata roh?
Raksasa itu benar-benar tercengang seolah-olah dia baru saja menyaksikan sesuatu yang menakutkan. Ini adalah kostum resmi tentara revolusioner. Ini melambangkan keadilan. Zhao Xiaomao, gunakan kekuatannya untuk menghancurkan raksasa ini seluruhnya. Melihat produk yang telah dia buat, Lin Fan menganggukkan kepalanya dengan puas. Di dalam tanah yang dijaga, bahan-bahannya mudah ditemukan. Lin Fan dapat membuat senjata roh dengan mudah. Dan, saat Lin Fan membuat senjata roh ini, dia bahkan menahan diri sehingga jika dia dapat menemukan bahan yang cocok nanti, dia dapat mengembangkannya satu langkah lagi, mengubahnya menjadi senjata Dao. Membayangkan seluruh pasukan revolusioner diselimuti senjata Dao atau bahkan perlengkapan pelindung harta karun tertinggi adalah sesuatu yang agung untuk disaksikan. Ya, pemimpin kelompok, Zhao Xiaomao tertawa terbahak-bahak. Tanpa rasa takut, dia menatap raksasa itu dan melompat. Makan kakiku. Tendangan bola meledak dalam lengkungan luar biasa yang menghantam langsung ke selangkangan raksasa itu. Bam! Hahaha. Saudara-saudara, kami punya perlengkapan pelindung senjata roh. Jangan takut, habisi saja mereka. Zhao Xiaomao melambaikan tangannya dan menyerang orang lain lagi. Sudut lain, seorang anggota perempuan dari Partai Dewa Pedang telah menghalangi seseorang dari tentara revolusioner. Kalian dari tentara revolusioner benar-benar tercela. Tidak kusangka kalian akan mengkhususkan diri dalam menendang area itu. Tapi, sayang sekali aku seorang gadis tanpa benda itu di sana. Aku akan lihat bagaimana kalian bisa menghadapiku sekarang. Anggota perempuan dari Partai Dewa Pedang itu mendengus dingin. Untuk sesaat, anggota tentara revolusioner ini tidak tahu harus berbuat apa dan mulai merenung dalam-dalam. Tapi saat itu, Pendeta Sakya melayang di hadapan anggota ini dan menepuk pundaknya. Tentara revolusioner adalah tentara yang saleh. Kami memperlakukan semua orang sama, baik pria, wanita, tua, maupun muda. Orang yang berdiri di hadapanmu ini adalah makhluk hidup yang tersesat. Kalian harus menggunakan kedua tanganmu untuk menyelamatkannya. Pidato Pendeta Sakya ini bagaikan suntikan penenang yang dipompakan ke jantung anggota ini. Ya, wakil pemimpin partai. Saya mengerti. Anggota partai itu menganggukkan kepalanya dengan serius. Ia kemudian menatap pihak lain dan menggerakkan tangannya. Saya akan menggunakan kedua tangan saya untuk menyelamatkan Anda. Bam! Ahahaha. Hina, tak malu. Tolong saya. Anggota perempuan dari Partai Dewa Pedang ini tidak menyangka orang dari tentara revolusioner ini akan semurah ini dan melakukan tindakan licik seperti itu. Dadaku. Melihat segala sesuatu di hadapannya, Pendeta Sakya tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Sungguh kehidupan yang tidak manusiawi yang ia jalani sekarang. Kapan biksu malang ini bisa kembali ke hari-hari normal? Sekarang, seluruh tentara revolusioner seperti segerombolan harimau yang kuat sementara anggota Partai Naga Berserk dan Partai Dewa Pedang seperti kelinci putih yang harus dianiaya. Saudara-saudara, serahkan gadis ini padaku. Tidak, gadis ini sudah menyimpang dari jalan yang benar. Sebagai seorang prajurit dari pasukan revolusioner, aku harus menyelamatkannya dengan tanganku. Pada saat ini, seorang wanita dari Partai Dewa Pedang dikepung sementara beberapa orang berdebat tentang masalah tersebut. Lupakan saja, kita semua bersaudara, kita akan melewati suka dan duka bersama. Kalau begitu, mari kita selamatkan dia bersama-sama. Ya, aku juga berpikir begitu. Harimau hitam mencuri hati. Eksplorasi naga kembar. Saat wanita dari Partai Dewa Pedang melihat ini, dia ketakutan sampai-sampai dia menutupi kepalanya dan berteriak, "Tidak!" Sekarang, semua pengamat sudah tercengang. Tidak mungkin, kan? Dari mana asal pasukan revolusioner ini? Tidak kusangka mereka bisa menghadapi serangan gabungan dari dua kelompok besar. Bagaimana mungkin pasukan revolusioner ini mendapatkan begitu banyak senjata roh pelindung? Itu tidak mungkin. Petik 2. Betapa kejamnya. Dulu, mengapa aku tidak bergabung dengan pasukan revolusioner juga? Jika aku bergabung, aku akan bisa menjadi sama kuatnya dengan mereka sekarang. Baik kelompok naga berserk maupun kelompok dewa pedang sama-sama seperti macan kertas di tangan pasukan revolusioner. Mereka bahkan tidak bisa menghadapi satu pukulan pun. Metode yang sangat kejam. Ini terlalu sombong. Semua orang sudah benar-benar terperangah oleh metode pasukan revolusioner. Tendang, tarik. Kedua gerakan ini digunakan dengan sangat ahli, membuat seseorang tidak bisa bertahan sama sekali.
menjadi terkenal melalui satu pertempuran. Sejak saat itu, nama pasukan revolusioner mirip dengan topan yang telah melingkari hati setiap orang yang hadir. Bab 720, Kaisar Hijau yang ikut campur. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Jangan lagi, kumohon. Tolong berhenti menendangku di sana. Saat ini, Partai Naga Berserk dan Partai Dewa Pedang benar-benar hancur karena anggota mereka tergeletak di tanah, meratap kesakitan. Hati mereka dipenuhi dengan perasaan hancur yang hebat. Hal ini terutama terjadi pada anggota laki-laki, yang bahkan menderita karena buah zakar mereka hancur secara fisik. Bagi mereka, anggota tentara revolusioner adalah bajingan sejati. Masing-masing dari mereka memiliki armor senjata roh, dan bukan hanya itu, metode serangan mereka juga kejam. Tidak ada kesempatan yang diberikan sama sekali. Bangun dan maju lagi. Aku belum selesai bertarung. Para anggota tentara revolusioner sedang mengalami adrenalin yang memuncak saat ini. Selama bertahun-tahun ini adalah hari yang paling nyaman bagi mereka. Memikirkan bahwa kelompok-kelompok yang dulunya tidak layak bagi mereka akan diinjak-injak di bawah kaki mereka sekarang. Tidak seorang pun dari masa yang mengira tentara revolusioner akan sekuat ini. Awalnya, mereka mengira bahwa pasukan revolusioner ini hanyalah sebuah kelompok yang sama sekali tidak tahu diri. Namun, saat ini, gambaran itu dari benak mereka hancur total. Pasukan revolusioner ini tidak bisa diremehkan, memperoleh kemenangan meskipun jumlahnya sangat banyak dan dengan peralatan yang lengkap serta metode yang kejam. Saat mereka menyerang, seseorang pasti akan berlutut. Ini benar-benar mengerikan. Lin Fan melihat pemandangan di hadapannya dan tertawa terbahak-bahak. Bagaimana sekarang, cacing Kuanglong? Apakah kamu yakin sekarang? Rasa sakit Ni Kuanglong tidak terbatas pada kondisi fisiknya saat ini. Dia hampir memuntahkan seteguk darah ketika mendengar namanya diubah menjadi cacing Kuanglong. Sepertinya kamu tidak yakin. Dasar sampah murahan. Jika kemampuanmu tidak sebaik milikku, kau tidak berhak menyebut yang mulia hina. Nama yang mulia bukanlah sesuatu yang bisa kau ejek. Ingat ini, jika kau bertemu dengan pasukan revolusioner mulai hari ini dan seterusnya, kau harus mengalah dengan kepala tertunduk. Pasukan revolusioner bukanlah sesuatu yang bisa kau ganggu. Lin Fan mengibaskan jubahnya dan menginjak Ni Kuanglong di bawah kakinya sebelum berbalik ke arah massa dengan gagah. Semua orang menatap pasukan revolusioner dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik napas dalam-dalam. Mereka sudah sepenuhnya yakin dengan kekuatan pasukan revolusioner. Kuat, terlalu kuat. Pasukan revolusioner, kau sudah keterlaluan sekarang, bukan? Tepat pada saat ini, sebuah suara terdengar. Saat semua orang menoleh ke kejauhan, mereka terkejut. Itulah pemimpin partai dari Partai Kaisar Hijau. Partai Kaisar Hijau adalah partai peringkat ketiga di daerah terjaga. Kekuatan mereka jauh lebih kuat daripada Partai Naga Berserk atau Partai Dewa Pedang. Benar sekali, meskipun pasukan revolusioner mungkin kuat, jika mereka dibandingkan dengan Partai Kaisar Hijau, itu seperti balita melawan orang dewasa. Tidak ada cara untuk membandingkannya sama sekali. Sekarang, Kaisar Hijau telah memilih untuk muncul. Jika pasukan revolusioner tahu apa yang baik untuk mereka, mereka pasti akan mundur. Tidak peduli apapun, pertempuran ini akan tetap menyebarkan nama pasukan revolusioner. Mulai hari ini, mereka pasti akan menjadi partai terkenal di daerah terjaga. Semua orang berdiskusi dengan sungguh-sungguh. Namun, mereka sebagian besar menatap Kaisar Hijau dengan kagum. Makhluk-makhluk kuat itu secara alami dihormati, apalagi seseorang seperti Kaisar Hijau. Kau ini anak cengeng macam apa? Pasukan revolusioner kita mau bertindak berlebihan, jadi kenapa? Kalau kau tidak senang, bawa pasukanmu ke sini dan kita akan bertarung selama 300 ronde untuk melihat siapa yang akan tumbang lebih dulu. Lin Fan mengerutkan kening, sama sekali tidak terpengaruh oleh Kaisar Hijau ini. Seseorang harus bersikap mendominasi dalam hidup. Kalau kau tidak senang, datanglah dan cobalah mengacau. Apa yang bisa dibicarakan, kecuali orang ini takut datang. Para anggota pasukan revolusioner sangat mengenal Kaisar Hijau ini. Meskipun mereka sangat percaya diri setelah berhasil menekan dua kelompok yang kuat, kemunculan Kaisar Hijau masih membuat mereka merasa sedikit sembunyi-sembunyi. Bagaimanapun, Kaisar Hijau adalah makhluk kuat yang terkenal di dalam daerah terjaga. Kekuatan Kaisar Hijau luar biasa, dan tubuhnya kekar. Ia membawa semacam aura yang agung. Hanya dengan berdiri di sana,
tekanan yang sangat besar menyapu seluruh dunia. Alis Kaisar Hijau berkerut saat dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus dingin. Suara itu membawa serta kekuatan, menyebabkan guntur bergemuruh bersamanya. Semua orang bisa merasakan telinga mereka sakit hanya dengan mendengarkannya. Keadaan kultivasi para anggota tentara revolusioner di bawah rata-rata. Tentu saja, mereka tidak dapat menahan raungan seperti itu. Semangat mereka terguncang saat wajah mereka memucat. Menyaksikan pemandangan itu, semua orang di dekatnya tahu bahwa Kaisar Hijau memberi tentara revolusioner peringatan. Ada beberapa yang gembira atas hal ini. Tentara revolusioner ini membuat nama untuk diri mereka sendiri. Seseorang harus menempatkan mereka di tempat mereka. Sekarang setelah Kaisar Hijau menyerang, semuanya tentu akan berbeda. Jadi bagaimana jika itu adalah tentara revolusioner? Mungkinkah mereka cocok untuk Kaisar Hijau? Dasar bajingan yang tidak tahu diri. Ni Kuanglong, yang diinjak-injak di bawah kaki Lin Fan, mendidih karena marah. Sekarang Kaisar Hijau ada di sini, dia tahu bahwa segalanya pasti akan berakhir buruk bagi pasukan revolusioner ini. Urus saja urusanmu sendiri. Melihat bagaimana Kaisar Hijau ini berani menyerang, Lin Fan menjadi marah. Dia tidak peduli dengan aturan lain saat dia melancarkan serangan telapak tangan ke arah Kaisar Hijau. Saat semua orang melihat ini, mereka tercengang. Ini adalah wilayah yang dijaga. Jika dia berani menyerang seperti itu, pengawas tempat ini pasti tidak akan tinggal diam dan tidak melakukan apa-apa. Pengawas pasti sudah menyadari tempat ini sejak awal. Fakta bahwa Kaisar Hijau ada di sini tetapi pengawas tidak ada pasti karena dia ingin memanfaatkan Kaisar Hijau untuk memberi pelajaran kepada pasukan revolusioner ini. Petik 2. Ada kemungkinan itu juga. Tapi, menurut kalian siapa yang akan menang? Kaisar Hijau pastinya. Keberadaan macam apa Kaisar Hijau itu? Akan mudah baginya untuk mengalahkan pasukan revolusioner. Menurutku tidak perlu. Pasukan revolusioner telah berhasil menekan Raja Berdaulat Guntur. Meskipun Raja Berdaulat Guntur mungkin kuat, jika Kaisar Hijau menyerang, dia mungkin tidak lebih lemah dari Raja Berdaulat Guntur. Itu juga benar. Melihat situasi di hadapannya, Liu Qiangwei ketakutan. Dia tidak menyangka hal-hal akan berubah seperti itu. Semua orang tahu tentang kekuatan Kaisar Hijau. Sekarang Lin Fan ingin melawannya, bukankah dia sengaja masuk ke dalam situasi yang buruk? Kaisar Hijau mendengus dingin. Tanpa amarah, kekuatannya ditunjukkan saat cahaya hijau melesat menembus kehampaan dan menebas Lin Fan. Cahaya hijau ini sangat tajam saat membelah kehampaan bersamanya. Apa ini? Yang Mulia akan mengalahkanmu hari ini. Lin Fan menerkam dengan gesit saat sosoknya melesat. Sebuah serangan telapak tangan yang dahsyat turun dari langit. Kekuatan ini tak terbatas dan menggetarkan bumi, saat ia menekan Kaisar Hijau dengan momentum yang mutlak. Tubuh Kaisar Hijau berkelebat saat ia melesat menembus kehampaan. Cahaya hijau suci yang tak terbatas bersinar keluar dari bagian belakang tubuhnya seperti spanduk yang menembus seluruh dunia dan meliputi kehampaan. Itulah cahaya Dewa Kaisar Hijau. Orang ini akan mengalaminya sekarang. Saat Kaisar Hijau menyerang, kekuatan yang tak terbatas melingkari dunia. Saat semua orang menyaksikan ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Jarang bagi mereka untuk melihat Kaisar Hijau beraksi. Namun, setiap kali mereka melihatnya, dunia berubah drastis. Jari-jari Lin Fan bagaikan pisau yang mengiris kekosongan. Dia merobek spanduk cahaya hijau itu dengan mudah. Kaisar Hijau, karena kau ingin mempermalukan dirimu sendiri, Yang Mulia akan menjatuhkanmu hari ini. Aku akan memberitahumu konsekuensi dari ikut campur dalam urusan orang lain. Kesombongan yang luar biasa dari seekor katak di dalam sumur. Kaisar Hijau menjadi serius karena dia tidak bisa menahan diri lagi. Seluruh tubuhnya tersentak sekali saat cahaya hijau memenuhi tubuhnya. Cahaya hijau ini mulai menyusut dan menyatu ke ujung jarinya. Mengambil bentuk cakar, dia mencabik ke arah kekosongan. Tiba-tiba, kekuatannya bergemuruh saat serangkaian pusaran yang terbuat dari kekuatannya muncul di sekitar tubuhnya. Kekuatan hisap yang dahsyat meledak. Situasi saat ini telah menarik perhatian banyak makhluk kuat. Tentara revolusioner ini memang cukup kuat. Tidak kusangka mereka bisa bertahan sampai sekarang. Tapi, ini semua berakhir sekarang. Kaisar Hijau benar-benar marah. Langkah ini tidak akan semudah itu untuk diblokir. Adapun anggota pasukan revolusioner, masing-masing dari mereka menatap situasi di kehampaan dengan lekat-lekat. Dermawan, teruslah bertarung. Persetan dengan orang ini.
Pendeta Sakya berteriak. Meskipun dia adalah seseorang dari ras Buddha, Pendeta Sakya tidak pernah memperhatikan kata-katanya. Kata-kata kasar keluar dari mulutnya tanpa menahan diri sama sekali. Pemimpin partai, bertarung. Mungkin untuk pemimpin partai kita. Mungkin untuk pasukan revolusioner kita. Pada saat ini, wajah Lin Fan dingin dan tenang seperti biasa. Mengenai gerakan Kaisar Hijau ini, dia tidak terganggu olehnya. Jika orang ini mengira dia kuat, biarlah. Meskipun daya isap itu mungkin sangat besar, itu tidak berarti apa-apa bagi Lin Fan. Kaisar Hijau, sudah cukup. Berbaringlah untuk yang mulia. Ketika Lin Fan menjadi serius, bahkan Lin Fan akan takut pada Lin Fan. Ledakan darinya sudah cukup untuk membuat para dewa dan hantu menangis ketakutan.